Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1751. Ayo belajar alkimia denganku. Hah, saudara-saudara Fu menatap Ling Han dengan heran. Tidak mungkin, bocah ini benar-benar membuat hubungan dengan Penatua Yan. Perlu diketahui bahwa Xiang Yan adalah salah satu sumber daya paling penting dari klan Fu. Di alam surgawi, alkemis masih merupakan kelas yang melampaui yang lain. Ada sejumlah kecil alkemis tingkat celestial, dan setiap orang akan direkrut oleh berbagai kekuatan kuat, yang akan bersedia mengeluarkan biaya untuk merekrut mereka. Tidak ada yang membantunya. Selalu ada konflik dan pertempuran antara kekuatan yang kuat dan kekuatan kecil, dan kadang-kadang akan ada korban jiwa dan kematian. Dengan alkemis tingkat tinggi, seseorang bisa sangat meningkatkan peluang bertahan hidup para elit di antara barisan mereka. Xiang Yan adalah seorang alkemis bintang 3. Di alam surgawi, ada total 5 level untuk alkemis. 1 bintang berhubungan dengan Severing Mundane Tier, 2 bintang berhubungan dengan Dividing Soul Tier, dan 3 bintang alkemis secara alami berhubungan dengan Immortal Palace Tier. Klan Fu telah dapat merekrut Xiang Yan karena kakek dari klan Fu pernah menyelamatkan nyawa Si Tu Tang. Kemudian, Si Tu Tang memilih untuk bergabung dengan klan Fu dan menjadi alkemis pribadi mereka. Dan pada saat itu, Xiang Yan masih menjadi teman baik Si Tu Tang, jadi dia ikut bersamanya. Meskipun Xiang Yan dan Si Tu Tang telah berubah menjadi permusuhan sekarang, Xiang Yan masih tidak berencana untuk pergi. Namun, klan Fu sangat prihatin karena pasukan bintang 3 lainnya selalu diam-diam melakukan kontak dengan Xiang Yan. Seorang alkemis tingkat tinggi sebanding dengan 10 elit dengan level yang sama, klan Fu secara alami tidak akan melepaskan Xiang Yan dengan alasan apapun, dan dengan demikian semua anggota dari seluruh klan sangat menghormati Xiang Yan. Mungkinkah Ling Han telah menyinggung Xiang Yan? Ini sangat serius. Jika Xiang Yan bertekad untuk menargetkan Ling Han, bahkan sesepuh Fu Clan pun mungkin bisa pindah secara pribadi. Seorang alkemis tingkat tinggi benar-benar luar biasa. Bei Xuanming menunjukkan seringai dingin. Jadi ternyata, bocah ini telah menyinggung alkemis kelas atas. Haha, harus diketahui bahwa alasan mengapa Sekte Bulan ingin membentuk aliansi dengan klan Fu melalui pernikahan adalah karena mereka memiliki desain pada 2 alkemis bintang 3 itu. Jika hubungan Xiang Yan dengan klan Fu menjadi bermusuhan karena ini, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu dan menariknya ke pihak mereka untuk memperkuat kekuatan Sekte Bulan. Bahkan Fu Gaoyun mau tidak mau bertanya dengan hati-hati, Penatua Yan, ini bukan masalah besar, kan? Di depan alkemis kelas atas ini, dia benar-benar tidak berani menyamar sebagai pewaris klan Fu. Faktanya, bahkan jika dia menjadi patriark dari klan Fu, dia masih harus bersikap sopan kepada Xiang Yan. Xiang Yan berbalik dan memelototinya dengan kasar, jenggotnya hampir terangkat. Dia menepuk kepala Fu Gaoyun. Tidak ada yang besar, tidak ada yang utama. Anda benar-benar berani merusak apa yang telah saya investasikan sepanjang hidup saya. Ini adalah pil angin dan api 9 awan. Dan dia telah menginvestasikan siapa yang tahu berapa banyak darah, keringat, dan air mata ke dalamnya. Dan apa yang sebenarnya dia katakan, dia benar-benar akan mati karena amarah di sini. Ah, serius sekali, Fu Gaoyun bahkan tidak berani menghindar, dan membiarkan Xiang Yan mendaratkan pukulan kuat. Namun, tamparan ini secara alami tidak berat. Dia menatap Ling Han dengan sedih. Seberapa banyak kamu pembuat onar, sudah berapa lama Anda berada di sini, dan Anda telah menyinggung orang yang paling tidak mampu Anda langgar. Apa yang harus saya katakan tentang Anda? Dia mengertakkan gigi, dan berseru, Ling Han, cepat, akui kesalahanmu. Dia memberi isyarat pada Ling Han dengan matanya. Yang dia maksud adalah segera meminta maaf kepada alkemis hebat ini, dan dia akan mengucapkan beberapa kata bagus sehingga masalah besar ini menjadi masalah kecil, dan masalah kecil bisa diubah menjadi masalah sama sekali.
Ketika Bei Xuanming mendengar ini, dia segera melompat keluar dengan seringai dingin. Lelucon yang luar biasa, bagaimana mungkin dia membiarkan masalah ini diselesaikan dengan mudah seperti ini? Jika dia tidak bisa berurusan dengan Ling Han, maka dia bisa memanfaatkan klan Fu untuk menyingkirkan Ling Han. Hehe, apa yang seharusnya tidak kamu lakukan adalah menyinggung seorang alkemis, dan seorang alkemis bintang 3 pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa selama Xiang Yan bersedia bergabung dengan Sekte Bulan, Master Sekte dari Sekte Bulan bahkan dapat mencabutnya, Putra Suci. Dia luar biasa, Kakak Fu. Kata-katamu salah. Alkemis adalah makhluk yang melampaui yang lain, dan sekarang orang ini telah menyinggung Penatua Yan. Bagaimana itu bisa dimaafkan dengan permintaan maaf sederhana? Dia menyeringai. Jika penjahat semacam ini tidak dihukum berat, bukankah itu akan menjadi tantangan bagi prestise semua alkemis? Fu Gaoyun memelototinya dengan kasar, dan merasa bahwa orang ini terlalu hina. Dia tidak bisa menandingi kekuatan Ling Han, dan benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk membalas dendam. Dia benar-benar tidak layak menjadi raja tingkat. Fu Xiaoyun juga mengungkapkan sedikit penghinaan. Dia bisa menerima suaminya telah kalah dalam pertempuran, tapi dia pasti tidak bisa memiliki sifat pecundang yang sakit. Bei Xuanming mengertakkan gigi. Dia tidak bisa mengganggunya sekarang. Jika dia tidak membuat Ling Han terbunuh, apa yang tersisa dari harga dirinya? Apa yang kau bicarakan? Ba asteris ngan kecil, Xiang Yan menuntut dengan tidak sabar. Tidak bisakah mereka membiarkan dia menyelesaikan kata-katanya dengan benar? Penatua Yan, baik Fu Gaoyun dan Bei Xuanming menundukkan kepala untuk menghormati. Mau bagaimana lagi? Seorang alkemis telah berbicara, dan mengesampingkan junior seperti mereka, bahkan elit tingkat Istana Abadi harus memberinya wajah. Namun, Fu Gaoyun meringis, sementara Bei Xuanming menunjukkan ekspresi seolah-olah rencananya yang pengecut telah berhasil. Bratling, apakah kamu tertarik untuk ikut belajar alkimia denganku? Xiang Yan akhirnya membuka mulutnya untuk bertanya sambil tersenyum ketika melihat semua orang telah menjadi diam. Sial, seketika, Fu Gaoyun, Bei Xuanming, Zhang Xunliang, dan yang lainnya merasakan pikiran mereka bergetar, dan mereka hampir roboh ke tanah. Apakah mereka salah dengar? Xiang Yan sebenarnya bertanya pada Ling Han apakah dia tertarik mempelajari alkimia. Ini berarti dia ingin mengambil Ling Han sebagai muridnya. Kelas alkemis sangat bangga dan menyendiri karena hanya akan ada orang lain yang memohon pada mereka, dan itu tidak akan pernah terjadi sebaliknya. Selain itu, persyaratan untuk menjadi seorang alkemis sangat keras. Jadi, jumlah mereka sangat terbatas, yang semakin meningkatkan kepentingan kelompok ini. Celestials memiliki umur yang tidak terbatas, dan orang-orang seperti Fu Gaoyun dan Bei Xuanming pasti terlibat dalam bidang lain di luar kultivasi, seperti musik. Sebenarnya, yang paling mereka inginkan adalah mendapatkan status alkemis juga. Itu akan sangat luar biasa. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu bukanlah sesuatu yang mungkin terjadi hanya karena mereka menginginkannya. Dan sekarang kesempatan yang hanya bisa diimpikan orang lain ini ada di depan Ling Han. Bahkan Fu Gaoyun mulai iri pada Ling Han. Dia telah memohon kepada Xiang Yan yang tahu berapa kali, tetapi yang terakhir akan selalu memiliki ekspresi tidak suka di wajahnya, dan menyuruhnya tersesat dengan gelombang meremehkan. Wajah Bei Xuanming menjadi hijau. Ternyata, dia telah memainkan peran sebagai pelawak selama ini. Dia tidak di sini untuk menghukum Ling Han dengan kasar, melainkan ingin menjadikan Ling Han sebagai muridnya. F***CK, Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata, "Tidak, terima kasih. Ambisi saya terletak pada seni bela diri dan kultivasi." Mendengar kata-kata penolakan Ling Han, semua orang secara kolektif berubah menjadi batu. Kesempatan yang sangat besar, dan Anda benar-benar menolak dengan tegas dan tegas, membandingkan diri mereka sendiri dengan dia pasti akan membuat mereka gila. Xiang Yan juga merasa agak gila, dan berseru, "Apa yang bagus tentang kultivasi? Selama Anda telah maju ke tingkat duniawi yang memisahkan, umur Anda tidak akan terbatas. Selain itu, selama pencapaian Anda dalam alkimia luar biasa, Anda juga dapat maju melalui tingkat kultivasi melalui alkimia, dan mencapai tingkat tertinggi dari tingkat Raja Surgawi." Dia sedikit bangga.
Misalnya, setelah maju ke dalam Severing Mundane, saya belum berkultivasi 1 hari pun. Setiap hari, saya hanya akan meracik pil alkimia, dan Anda lihat, dalam lebih dari 20 miliar tahun, saya sudah berada di level jiwa surga. Dia baru mencapai jiwa surga dalam lebih dari 20 miliar tahun. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia memiliki menara hitam, dan sangat mungkin dia akan menjadi sasaran elit tertinggi. Bagaimana dia punya begitu banyak waktu sehingga dia bisa berkultivasi dengan tenang di waktu senggangnya? Selain itu, dia masih harus menemukan istri dan putranya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa tinggal di sini? Tidak, jawabnya. Xiang Yan benar-benar ingin mencekik leher Ling Han dan memaksanya untuk mengangguk dan setuju. Ini memberinya kesempatan untuk menjadi seorang alkemis. Tapi mengapa ekspresinya penuh dengan ketidaksukaan? Harus diketahui bahwa dia hanya perlu mengumumkan bahwa dia ingin mengambil seorang murid, dan dijamin bahwa putra suci dan putri suci dari sekte utama dan ahli waris dari klan bangsawan tingkat atas semuanya akan berbaris di depan dia untuk dengan bebas memilih. Dan sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk berbicara. Namun Ling Han benar-benar menolak sekali, dan kemudian menolak untuk kedua kalinya. Apa sebenarnya yang salah dengan kepalamu, bocah? Chapter 1752. Mempelajari cara memurnikan pil surgawi. Xiang Yan akan menjadi gila, sementara Fu Gaoyun merasa murung. Dia ingat bagaimana dia telah berulang kali memohon pada Xiang Yan untuk membawanya sebagai murid sebelumnya, dan yang terakhir sama sekali mengabaikannya. Namun sekarang, Ling Han yang mengabaikannya, dan Xiang Yan masih tidak mau menyerah. Perbandingan ini benar-benar membuatnya hampir ingin menangis. Saya tidak peduli. Dengan seberapa mahir Anda telah memahami regulasi api, akan sangat sia-sia bagi Anda untuk tidak menjadi seorang alkemis. Xiang Yan menggeleng. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskan seorang jenius alkimia yang luar biasa. Ling Han tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini? Bagaimanapun, saya akan pergi ke Fu Clan. Di masa depan, di luar kultivasi, saya akan meminta bimbingan senior juga. Ini, dia telah mendapatkan dukungan dari seorang alkemis, dan dia benar-benar melakukan tawar-menawar seperti ini seolah-olah dia sangat enggan. Jika seseorang berpose terlalu banyak, dia pasti akan disambar petir. Namun, Fu Gaoyun dan Fu Xiaoyun sangat senang karena jelas bahwa Xiang Yan sangat menghargai Ling Han. Dalam hal ini, selama Ling Han bisa tinggal di klan Fu, kemungkinan kepergian Xiang Yan akan sangat rendah. Xiang Yan mengucapkan beberapa kata persuasi lagi, tetapi hanya bisa setuju dengan enggan. Dia memandang Bei Xuanming, dan amarah di hatinya langsung memiliki target untuk ventilasi. Dia meraih Bei Xuanming dengan satu gerakan, dan melemparkan serangkaian pukulan ke arahnya. Siapa yang meminta kata-kata bocah ini begitu tidak menyenangkan? Bei Xuanming sangat tertekan, namun hanya bisa menahan pemukulan. Mengesampingkan fakta bahwa kekuatannya jauh lebih rendah dari Xiang Yan, bahkan jika kekuatannya cocok dengan yang terakhir, atau bahkan melampauinya, dia juga tidak akan berani melawan. Ini adalah alkemis bintang 3, dia hampir muntah darah karena amarahnya. Dia benar-benar mencapai titik terendah dalam keberuntungannya hari ini. Pertama, dia mengalami pemukulan di tangan Ling Han, yang kemudian diikuti oleh seorang alkemis bintang 3. Selanjutnya, jika masalah ini diberitahukan kepada Master Sekte Lunar Sekte, dia mungkin akan memberinya pukulan lagi. Kamu benar-benar berani menyinggung alkemis bintang 3? Seberapa banyak masalah yang Anda coba tarik ke Sekte Bulan kami? Setelah Xiang Yan melampiaskan amarahnya, dia melangkah pergi. Kemudian, dia mengingatkan Ling Han berulang kali bahwa dia akan mengunjunginya begitu dia punya waktu. Saudara Ling, saya yakin, Fu Gaoyun mengacungkan jempol pada Ling Han. Ling Han mungkin satu-satunya Tiering Mundane Tier yang berani mengudara di depan alkemis bintang 3. Sementara itu, Bei Xuanming menderu. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak punya wajah untuk menunjukkan dirinya. Bagus, Fu Gaoyun tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan saat dia melihat punggung Bei Xuanming yang surut. Saya tidak menyukai pria ini sejak pertama kali saya melihatnya. Saudaraku Ling,
Lebih baik kamu menjadi saudara iparku saja. Di depan mereka, Bei Xuanming tiba-tiba tersandung. Kemudian, dia menembak ke depan dengan cepat dan menghilang dalam sekejap. Saudara Fu Xiaoyun sedikit tersipu. Namun Fu Gaoyun tidak peduli dan melanjutkan, lihat saja kakakku. Tidak hanya dia bakat yang luar biasa, bakat alaminya dalam kultivasi sangat mencengangkan, dan dia semakin disukai oleh Penatua Siang. Di mana Anda akan menemukan pria yang begitu luar biasa? Ling Han tertawa dan berkata, sayang sekali, pria yang luar biasa seperti itu sudah diambil. Dia memeluk Permaisuri dan Heavenly Phoenix Divine Maiden, menunjukkan bahwa dia sudah puas dengan apa yang dia miliki. Bukankah sangat normal bagi pria untuk memiliki banyak istri? Fu Gaoyun masih tidak mau menyerah. Ekspresi Ling Han menjadi sedikit aneh. Jika dia menghitung Hu Niu dan yang lainnya, dia sepertinya sudah memiliki 8 kekasih. Posisi 3 istri dan 4 selir bahkan tidak cukup. Ayo pergi dan minum. Dia mengubah topik pembicaraan. Ayo minum. Benar juga, Fu Gaoyun melupakan masalah ini begitu dia berbicara tentang minum. Dia masih memiliki tugas berat di depannya, dan itu adalah untuk meningkatkan selera musik Ling Han, atau singkatnya selera musiknya. Saat ini, tidak ada yang bisa dia pilih dalam kepribadian Ling Han, tapi selera musiknya benar-benar terlalu buruk. Dengan kedua pria itu berangkat untuk minum, Fu Xiaoyun menemani Permaisuri dan Permaisuri Surgawi Phoenix. Wanita tentu saja akan mengobrol tentang topik yang diminati wanita. Ling Han dan Fu Gaoyun baru saja mengakhiri acara minum-minum mereka pada keesokan paginya. Kemudian, Fu Gaoyun menemukan dalam kesedihannya bahwa lagu bunga teratai turun tertanam dalam di kepalanya. Saat dia menyentuh senar qin, dia akan secara otomatis memainkannya. Oh tidak, indera musik Ling Han belum membaik, dan justru selera musiknya yang merosot. Kali ini, klan Fu masih merekrut sejumlah besar keajaiban, dan mereka semua adalah tingkatan raja muda yang telah mencapai pesangon tanpa celah sebelumnya. Yang disebut tes kecil sebenarnya tidak memiliki signifikansi yang menentukan. Itu hanya diatur agar tingkatan raja ini tidak menjadi terlalu sombong, dan menjatuhkan mereka setingkat. Ini memang sangat efektif. Tingkat raja ini semua telah menahan sebagian dari harga diri mereka, dan tahu bahwa keajaiban seperti mereka masih belum memenuhi syarat untuk mengudara di depan klan Fu. Ling Han meminta bantuan Fu Gaoyun untuk membeli logam level 20 godly dalam jumlah besar. Dia ingin mengirim pedang iblis-iblis ke tingkat logam surgawi, bahkan jika itu tidak berhasil mencapai tingkat logam surgawi, itu mungkin masih bisa mencapai tingkat logam surgawi bintang 1 atau bintang 2. Jelas tidak ada kekurangan logam level 20 godly di alam surgawi. Namun, ini membutuhkan sejumlah besar batu bintang. Meskipun Ling Han telah mendapatkan banyak uang, dan juga merampok banyak uang, jumlah ini masih setetes air di lautan dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan untuk memajukan pedang iblis-iblis menjadi alat surgawi. Karena itu, dia segera pergi mencari Xiang Yan, dan meminta beberapa petunjuk tentang bagaimana cara memperbaiki pil surgawi. Di masa depan, dia bisa menghasilkan uang sendiri. Xiang Yan memiliki harapan tinggi padanya, dan hanya takut dia tidak akan datang. Selama Ling Han mengajukan pertanyaan, dia akan menjawab tanpa menahan apapun. Setelah Ling Han kembali, dia memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Namun, meski begitu, dia baru mulai menyempurnakan pil celestial paling dasar sebulan kemudian, dan hasilnya adalah kuali itu meledak seperti yang diharapkan. Tapi Xiang Yan sangat terkejut. Kamu praktis tidak manusiawi, bocah, Pak Tua itu berseru kaget. Meskipun saya telah memperkirakan Anda dengan tinggi, saya sebelumnya berpikir bahwa akan sangat mengesankan jika Anda dapat mulai memurnikan pil 10.000 tahun kemudian, namun Anda sebenarnya hanya menggunakan waktu sebulan. Seseorang harus menjalin peraturan Dao Agung untuk sepenuhnya memahami farmakologi pil surgawi, dan ini adalah masalah yang sangat rumit. Bahkan 10.000 tahun tidak bisa dianggap waktu yang lama. Tapi Ling Han memiliki pohon reinkarnasi. 1 hari setara dengan 100 tahun, dan sebulan berarti 3.000 tahun. Sebenarnya, dia juga menghabiskan waktu yang sangat lama.
Hanya saja Xiang Yan sama sekali tidak tahu. Melihat tingkat kemajuan Anda akan dapat menyempurnakan kuali pertama pil celestial dalam waktu paling lama 10 tahun. Xiang Yan sangat iri pada Ling Han. Bahkan dia hanya bisa mengakui kekalahannya di depan alkimia jenius yang luar biasa seperti Ling Han. Dia hanya bisa memperbaiki kuali pertama pil surgawi setelah 10 tahun. Ling Han menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Itu sangat sulit, tapi kecepatan seperti itu sudah sangat cepat. Sebagian besar alkemis yang berhasil menyempurnakan pil tingkat surgawi dalam waktu 1.000.000 tahun dihitung dari saat mereka pertama kali berhubungan dengannya hingga penyempurnaan yang berhasil akan termasuk dalam kategori jenius, dan bahkan jika butuh 100 juta tahun, jangan berpikir itu juga terlalu lama. Siapa yang meminta umur tidak terbatas setelah Severing Mundane Tier? Mereka memiliki lebih dari cukup waktu untuk dihabiskan. Tetapi yang terpenting adalah jika ada begitu banyak obat surgawi yang memungkinkan Anda terbuang percuma. Tidak ada yang membantunya, mereka hanya bisa berkembang perlahan. Ling Han bahkan meminta Fu Gaoyun untuk menyelidiki masalah Istana Rock. Sementara dia, permaisuri, dan perawan Dewa Phoenix surgawi pergi. Karena mereka sudah maju ke tingkat Severing Mundane, dia akan kembali ke kota bulan gelap dan memanggil Klanding untuk menghitung hutang lama dengan baik. Saat ini, hanya ada 3 orang yang dia bukan tandingannya, dan mereka adalah Ding Yaolong, Ding San, dan Ding Song. Tetapi anggota lain dari Klanding mampu melawannya. Meskipun Zhang Chong telah maju ke tingkat duniawi yang putus, dia tidak mendapatkan dukungan dari klan Fu. Karena itu, dia akan kembali ke kota bulan gelap bersama Mao Dai dan putrinya. Makanya, Ling Han ikut dengan mereka. Mereka menggunakan kapal besar, dan setelah beberapa bulan bepergian, mereka kembali ke kota bulan gelap. Dalam beberapa bulan ini, Ling Han menghabiskan setiap hari untuk memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Tidak hanya dia benar-benar menstabilkan tingkat kultivasinya, dia bahkan telah maju ke tahap tengah dari pemutusan pertama tingkat surgawi berarti penanaman peraturan, dan kekuatan hanya sekunder. Tentu saja, jika tingkat regulasi terlalu tinggi, dan kekuasaan terlalu lemah, keseimbangan akan hilang. Tetapi standar pengukuran tingkat budidaya tidak lagi mempertimbangkan kekuatan, hanya peraturan. Permaisuri juga telah memperbaiki sejumlah besar bagian dari cairan kesengsaraan surgawi, dan telah memahami 2 jenis teknik rahasia elemen petir. Sekarang, dia akan meningkatkan teknik rahasia semacam ini hingga level celestial, dan selanjutnya meningkatkan kekuatan bertarungnya sendiri. Ling Han melompat turun dari kapal. Saat kembali ke Dark Moon City ini, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri karena dia sudah menjadi Grand Elder tingkat duniawi yang memisahkan. Ding Clan, sudah waktunya kamu membayar sedikit bunga. Chapter 1753. Pembantaian besar-besaran. Ini bukan pertama kalinya Ling Han datang ke kota bulan gelap, tetapi Ling Han tidak pernah seyakin dia hari ini. Di masa lalu, asal mula kepercayaannya melawan Klanding adalah menara hitam. Bahkan jika aku bukan tandinganmu, aku masih bisa bersembunyi. Namun, ini sebenarnya sangat tidak sesuai dengan kepribadian Ling Han. Yang dia inginkan adalah melunasi hutang syukur dan balas dendam dengan cepat. Dan kali ini, dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Ayo, Klanding. Ini saatnya memberi Anda kejutan. Gadis surgawi Phoenix surgawi masuk ke menara hitam untuk saat ini. Ling Han dan permaisuri berjalan bergandengan tangan. Nyatanya, Ratu menunjukkan wajah aslinya kali ini. Di kota bintang 1 ini, tidak ada lagi yang harus mereka takuti. Ketika mereka tiba di gerbang kota, mereka bahkan tidak perlu melepaskan aura mereka sebagai tingkat duniawi yang memutuskan. Kecantikan dan sikap luhur permaisuri segera membuat para penjaga itu melihat dengan linglung. Mereka tanpa sadar berjongkok secara otomatis, memberikan penghormatan yang paling rendah hati kepada permaisuri. Awalnya, Mao Dai ingin menjaga Ling Han dan permaisuri dari kegelapan, tetapi Ling Han menolak, jadi dia tidak berbicara lebih jauh sebelumnya. Ling Han juga berhasil melarikan diri dari Ding Clan Manor tanpa cedera sama sekali. Kali ini, dengan kekuatannya yang tiba-tiba melonjak, kekhawatirannya akan berkurang.
Ling Han dan Permaisuri berjalan menuju Dingklen Manor. Namun, meskipun kota bulan gelap hanyalah kota bintang 1, wilayahnya benar-benar terlalu luas, dan ditambah dengan batasan yang diberlakukan oleh peraturan alam surgawi pada mereka. Mereka berdua berjalan selama 3 hari penuh, dan hanya lalu mereka akhirnya tiba di Dingklen Manor. Ling Han langsung menuju ke pintu utama sambil terlihat sangat santai, lengannya melingkari pinggang Permaisuri. Berhenti. Pada awalnya, para penjaga di pintu berencana untuk memanggil Ling Han dan Permaisuri untuk berhenti. Tetapi ketika mereka tiba-tiba melihat keindahan Permaisuri yang tak tertandingi, mereka berenam ternganga lebar pada saat yang sama, mata mereka menatap lekat-lekat padanya. Tidak lagi bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Istriku, kamu bisa melawan jutaan dan jutaan elit sendirian," Ling Han memuji. Kecantikan dan sikap Permaisuri sama-sama kelas atas. Sifat bangsawan yang terlahir seperti itu mampu membuat orang yang tak terhitung banyaknya tunduk padanya, dan tidak mengherankan jika Permaisuri sangat bangga. Permaisuri tersenyum, ekspresi kebanggaannya berubah menjadi ekspresi selembut dan selembut air di depan Ling Han. Peng, 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 peng. Ling Han pindah, dan mengirim ke 6 orang di pintu utama terbang. Sosok mereka terbang dan menari seperti sedotan yang tertiup angin. Beberapa menabrak pintu utama, membuat lubang di pintu utama dengan kekuatan di belakangnya, dan beberapa menabrak dinding. Dindingnya tidak pecah, tetapi tulang mereka patah, dan mereka mati. Ling Han tidak memberi mereka belas kasihan. Dia benar-benar tidak memiliki sedikit pun perasaan positif terhadap klan Ding. Ini adalah klan yang memancarkan bau busuk dari kejahatan dan racun langsung dari akarnya. Mungkin bahkan sarang bandit gunung akan lebih bersih dari tempat ini. Dia bisa melancarkan pembantaian terhadap para bandit gunung, jadi kenapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama di sini? 4 dari kelompok 6 tewas di tempat, dan ada 2 lagi yang tidak terlalu jauh dari kematian. Mereka mengerang di sana, hampir tidak bernapas. Ling Han mengeluarkan kedua roh mereka untuk mencari, dan ekspresinya tanpa sadar menjadi lebih mengancam. Seperti yang diharapkan, tidak ada satu orang pun di klan Ding. Bahkan para penjaga ini telah melakukan banyak perbuatan jahat, melakukan tindakan tirani karena mereka didukung oleh klan Ding. Dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah mereka bawa ke kehancuran. Mereka yang melakukan kejahatan besar harus disingkirkan. Mereka yang melakukan dosa kecil juga harus dibunuh. Ling Han menunjukkan 1 jari. Sambaran petir ditembakkan, berubah menjadi tombak perang, dan membunuh 2 penjaga yang belum mati. Karena surga itu kejam, dia akan melakukan hukuman atas nama mereka. Siapa yang ke sana untuk benar-benar membuat gangguan di klan Ding kita? Beberapa teriakan keras terdengar, dan 7 orang menembak dari dalam Dingklen Manor. Masing-masing memiliki ekspresi kemarahan yang menggelegar. Klan Ding adalah salah satu dari 3 penguasa besar kota bulan gelap. Siapa yang berani menerobos masuk dan menyebabkan kehancuran? Oh tidak. Bocah hina itu, Ling Han telah menyerang di sini. Cepat, pergi dan tangkap Grand Elder. Ketika ke-7 orang ini melihat Ling Han dengan jelas, wajah mereka tanpa sadar berubah menjadi hijau karena ketakutan. Di klan Ding, Ling Han pasti orang yang paling mereka benci, tapi dia juga eksistensi yang dianggap sangat berbahaya. Grand Elder Ding Hu telah dibunuh oleh bocah tercela ini. Ke-7 orang itu buru-buru mengerem, lalu berbalik dan melarikan diri. Tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanyalah tingkat kejadian, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Ling Han, yang tidak terkalahkan di tingkat kejadian. Mereka masih tidak tahu bahwa Ling Han telah maju ke tingkat duniawi yang memisahkan, dan menjadi makhluk surgawi. Permaisuri pindah. 7 kilatan pedang Qi yang berbentuk petir ditembakkan. Ke-7 orang itu meledak dan tidak menjadi apa-apa saat mereka dipukul. Kekuatan penghancur petir benar-benar terlalu menakutkan. Ling Han tersenyum tipis. Setelah Permaisuri meminum cairan kesengsaraan surga, dia telah memahami 2 teknik rahasia petir. Salah satunya adalah petir ini, dan yang lainnya adalah kilatan petir yang serupa. Kedua teknik rahasia itu sangat praktis untuk digunakan. Keduanya memiliki ekspresi tenang, dan mereka masuk ke Dingklen Manor setelah bertukar pandang.
Untuk tempat yang menyembunyikan begitu banyak kotoran ini, yang terbaik adalah menghancurkannya ke tanah. Ling Han melambaikan tinjunya dan melepaskan serangkaian pukulan. Peng, peng, peng. Ketika kekuatan kekerasan tersapu dengan cepat, struktur di sekitar langsung runtuh area demi area, dan seluruh klan Ding sangat menggigil. Hanya tingkat kekuatan apa dia sekarang? Tampilan kekuatan dari Grand Elder yang pertama akan menghancurkan apa yang sudah tua dan busuk. Beraninya kamu, seorang tokoh yang kuat muncul, dan bahkan lebih banyak anggota klan Ding melonjak dari segala penjuru. Mereka semua memelototi Ling Han dengan marah, tetapi ketika mereka melihat permaisuri, ekspresi mengamuk semacam ini segera menghilang tanpa jejak. Ling Han, sosok yang kuat itu adalah Grand Elder pemutusan hubungan kerja pertama, dan namanya adalah Ding Jun. Ekspresinya agak aneh karena Ding Hu telah meninggal di tangan Ling Han, tetapi menurut alasannya, tingkat duniawi yang putus akan mendominasi secara mutlak atas tingkat kejadian. Saat ini, dia tidak tahu reaksi seperti apa yang harus dia buat. Haruskah dia bergerak langsung, atau haruskah dia meminta mobilisasi elit yang lebih kuat? Namun, lebih dari setengah dari tingkat duniawi yang memisahkan dari klan telah dikirim untuk mencari Ling Han. Selain dia, hanya ada satu pesangon pertama yang tertinggal, dan selain mereka, satu-satunya yang tersisa adalah Ding Yaolong. Bocah jahat, kamu datang untuk menerima kematianmu, seorang penatua berambut putih memanggil. Itu adalah tingkat kejadian dari klan Ding. Bahkan di alam surgawi, tidak semua orang dapat dengan mudah mengembangkan tingkat kejadian. Ling Han menatap sesepuh itu. Pa, tetua itu meledak dan berubah menjadi hujan darah di bawah tekanan yang mengerikan. Beraninya kamu, Ding Jun meraung marah. Dia benar-benar berani melakukan pembunuhan tepat di depan matanya. Bocah jahat, kamu terlalu tidak manusiawi. Apakah itu benar? Ling Han mengulurkan tangan. Dia meraih roh tetua yang belum bubar, dan ingatan yang terakhir dengan cepat ditampilkan dengan kecepatan tinggi. Memperk Asterisa pembantunya ketika dia berusia 15 tahun, untuk mengambil kepemilikan seorang wanita dengan paksa. Dia membunuh suaminya ketika dia berusia 21 tahun. Dia menyiksa dua gadis di bawah 12 tahun sampai mati ketika dia berusia 32. Hoho, binatang tua, apa-apa gunanya membiarkan dia hidup lebih jauh? Mata Ling Han dingin saat dia menyapu pandangannya pada anggota klan Ding di sekitarnya. Bisakah aku menemukan satu orang baik di klan Dingmu? Anggota klan Ding semuanya marah. Apa nilai hal-hal remeh seperti itu? Ada begitu banyak orang di alam surgawi, dan hanya populasi kota bulan kegelapan yang berjumlah puluhan miliar. Bahkan jika mereka membunuh orang setiap hari untuk hiburan, orang yang mereka bunuh akan tetap lebih sedikit daripada orang yang akan baru lahir. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Saya tahu jawabannya hanya dengan melihat ekspresi Anda. Ling Han mengepalkan tangannya, dan buku-buku jarinya retak dengan keras. Karena surga tidak membuka mata mereka untuk menghukummu, maka aku harus melakukan pekerjaan itu saja. Niat membunuhnya ditampilkan secara penuh. Satu-satunya emosi yang dia tinggalkan terhadap sekelompok hewan yang menyamar sebagai manusia ini adalah niat membunuh yang tak terkendali. Mereka hanyalah hewan, jadi bagaimana jika mereka dibunuh? Dia berjalan keluar, dan dengan lambaian tinjunya, peng, 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 peng. Segera ada lebih dari selusin orang yang ditinju begitu keras hingga meledak, berubah menjadi hujan darah yang berceceran ke segala arah. Hari ini, sungai darah pasti akan mengalir di klan Ding, Ling Han menyatakan, suaranya sedingin dewa kematian dari neraka. Chapter 1754. Kuil leluhur klan Ding menderita bencana lagi. Bocah hina, hentikan! Ding Jun meraung marah. Setiap pukulan dari Ling Han akan mengakibatkan kematian lebih dari selusin anggota klan, dan bahkan ada beberapa di antara mereka yang merupakan keturunan langsungnya. Jadi bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak menjadi gila? Dia melompat keluar, melancarkan serangan ke Ling Han. Grand Elder perkasa, Grand Elder mendominasi, hancurkan penjahat ini. Anggota klan Ding yang masih hidup semuanya berteriak dengan keras.
Tidak pernah ada orang yang berani masuk ke Ding Clan Manor sendirian dan memulai pembantaian seperti ini. Ding Jun menyerbu dan menggunakan teknik rahasia waktu yang bisa menua semua serangan. Dengan cara ini, dia bisa memanfaatkan celah tersebut dan membunuh lawannya. Mata Ling Han berubah menjadi lebih dingin, dan dia menyatakan, "Hari ini, saya akan mendapatkan keadilan untuk Hu Clan." Weng, ini seperti sambaran petir tiba-tiba, menyebabkan kepala Ding Jun mati rasa karena shock. Dia berseru, "Jadi, Anda adalah salah satu dari ampas Hu Clan yang masih hidup." Tidak heran Ling Han selalu menentang klan Ding, dan bahkan telah menarik klan Han, yang sama sekali tidak berhubungan dengan mereka, menyebabkan kuil leluhur klan Ding dihancurkan. Ternyata, Ling Han sebenarnya adalah keturunan Hu Clan. Semua ini akhirnya memiliki penjelasan yang logis. Namun Ling Han tidak berniat mengklarifikasi banyak hal. Karena Ding Jun telah salah paham, dia akan membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk melakukan pembunuhan. Ketika dia bergerak, tampaknya tidak terlalu cepat, namun dia menerobos serangan Ding Jun dan mencengkeram leher Ding Jun dalam satu gerakan. Leher seorang Grand Elder pesangon pertama dipegang seperti dia adalah bebek yang dicengkeram untuk disembelih, anggota tubuhnya meronta-ronta tanpa daya. Celah kekuatan ini seluas jarak antara langit dan bumi. Ling Han menggunakan tangannya yang lain untuk meraih leher Ding Jun juga, dan dengan memutar, suara retakan terdengar, dan leher Ding Jun patah. Sumber darah menyembur keluar, dan anggota tubuh lelaki tua itu tiba-tiba terkulai saat dia terlihat seperti anjing mati. Dia memang sudah mati. Vitalitas dalam tubuh fisiknya telah dihilangkan, dan bahkan jiwanya telah dihancurkan oleh kekuatan regulasi Ling Han. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tubuh fisiknya. Ling Han melempar tubuh Ding Jun ke samping dengan lemparan biasa. Tentu saja, dia tidak lupa untuk mencari item seperti alat dewa spasial terlebih dahulu. Keheningan menyelimuti sekeliling. Penatua besar Ding Jun sudah mati, bahkan tidak bisa bertahan satu pukulan pun dari Ling Han. Membunuhnya semudah menyembelih anjing atau membunuh ayam. Itu adalah Grand Elder pesangon pertama. Kaki semua orang mulai gemetar dengan liar. Mereka ingin melarikan diri, tetapi merasa seolah-olah kaki mereka tersangkut di semen, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Ling Han tidak memberi mereka belas kasihan. Saat dia melepaskan pukulan, lebih dari selusin orang tiba-tiba meledak, baik bentuk maupun roh mereka hancur. "Bebaskan kami." Beberapa orang yang berkemauan lemah segera berlutut untuk memohon belas kasihan Ling Han. "Anda keturunan yang merendahkan, jangan meminta belas kasihan dari Algojo ini. Apa menurutmu dia akan mengampuni kita hanya karena ini?" Ada beberapa yang memiliki tulang punggung yang lebih kuat, dan berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi, menatap tajam ke arah Ling Han seolah-olah mereka bertekad untuk mengingat wajahnya. Bahkan setelah kematian, mereka akan berubah menjadi hantu dan membalas dendam. Bagaimana mungkin Ling Han khawatir? Hari ini, hanya ada satu hal yang akan dia bawa ke klan Ding, dan itu adalah kematian. Kemanapun dia lewat, semua anggota klan Ding akan dibunuh. Ling Han dan Permaisuri melanjutkan perjalanan. Dia tidak terbiasa dengan Ding Clan Manor. Dengan demikian, dia secara alami menuju ke kuil leluhur klan Ding. Dia akrab dengan tempat itu. Bocah tercela, cepat, pergi dan beritahu Tuan Patriark. Kemanapun Ling Han lewat, dia tidak akan membiarkan seorang pun hidup. Dia telah melihat terlalu banyak. Tidak ada satu orang pun yang baik di klan Ding sama sekali. Sesuatu seperti belas kasihan benar-benar terlalu mewah untuk klan Ding. Lebih dari 2 jam kemudian, Ling Han dan Permaisuri tiba di kuil leluhur klan Ding. 2 tahun telah berlalu, jadi kuil leluhur klan Ding secara alami telah dibangun kembali sepenuhnya. Itu mewah dan mulia, dan masih tampak begitu bermartabat dan keras. Sekelompok penjahat jahat melakukan kejahatan saat Anda masih hidup, dan dapat disembah dan menikmati dupa dari keturunan Anda bahkan saat mati. Ling Han menyeringai dingin. Dia menembakkan tinju, dan memulai kehancurannya. Ada legenda di alam surgawi. Jika seseorang telah meninggal, dan tablet peringatannya dibangun,
dan menerima penyembahan dan dupa, maka roh orang itu akan berubah dan akan bereinkarnasi di antara keturunan dari garis keturunannya setelah cukup waktu berlalu. Jika ini berhasil, keturunan garis keturunan ini akan dapat dengan mudah mencapai ketinggian yang dicapai orang itu ketika dia masih hidup, dan untuk sebuah klan, pentingnya hal ini luar biasa. Selain itu, ini juga memuaskan keinginan untuk hidup kekal. Bagaimanapun, masih ada masalah kesengsaraan abadi. Faktanya, tidak banyak elit yang benar-benar bisa mencapai kehidupan abadi di alam surgawi. Hanya ada banyak monster tua yang hidup sangat lama. Klan Ding telah membangun kuil leluhur ini dengan harapan para leluhur tua itu dapat mereformasi jiwa mereka dan hidup kembali di antara keturunan mereka, menambahkan lebih banyak elit ke jajaran Klan Ding. Mereka adalah penjahat yang telah mati bertahun-tahun yang lalu, dan mereka masih ingin hidup kembali dan melakukan kejahatan sekali lagi? Tentu saja itu tidak diizinkan. Ling Han menggunakan kekuatan penuhnya. Hong, lama, seluruh kuil leluhur berguncang hebat, tapi tidak dihancurkan untuk saat ini. Itu karena ada formasi pelindung yang menjaga tempat ini, dan Ling Han bukanlah elit pemutusan keempat seperti Han Lu, jadi kekuatan penghancurnya tidak bisa dibandingkan. Namun, dia segera menggunakan 9 surga api, sumber air Suanyin, dan kekuatan petir, dan kekuatan penghancur ini sangat menakutkan. Terutama dalam kasus 9 surga api dan sumber air Suanyin. Kekuatan mereka tidak dapat diukur dalam hal tingkat kultivasi. Selama mereka melakukan kontak dengan target, Dao yang hebat akan menunjukkan kekuatannya dan semuanya akan dihancurkan. Sebenarnya kekuatan petir juga sangat menakutkan. Itu adalah kekuatan terkuat dari alam abadi, tetapi batas atas ditempatkan pada kekuatannya di alam kuno. Namun, setelah Ling Han memasuki alam surgawi, batas atas ini dilepaskan dan kekuatannya benar-benar luar biasa kuat. Dari aspek tertentu, kekuatan petir ini juga lahir dari langit dan bumi, dan sebenarnya, itu juga bisa dianggap sebagai sumber kekuatan. Tablet peringatan para leluhur. Apa dosa yang telah dilakukan oleh Klan Ding kita untuk mendapatkan ini? Banyak tetua yang memberikan penghormatan di kuil leluhur semuanya terisak-isak saat mereka berseru. Mereka semua sudah kehabisan dan memelototi Ling Han dengan marah. Jika pandangan bisa membunuh, Ling Han pasti akan tercabik-cabik. Anak nakal, raungan kemarahan terdengar, dan elit lain akhirnya tiba. Ding Xuang, kakek pesangon pertama. Dia adalah anggota Klan Ding yang sangat luar biasa. Dia telah berkembang pada usia yang sangat dini, dan dengan demikian dia tampak baru berusia 40-an, vitalitasnya seluas lautan. Dia berteriak dengan keras, dan vitalitas di sekitarnya berdesir seolah-olah dia adalah Raja Iblis yang muncul dari ketidakjelasan, mempertahankan sikap yang mengancam. Ding Xiaochen juga muncul. Dia menatap musuhnya, Ling Han, dengan tatapan tercengang. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Kekuatan musuh ini telah mencapai tingkat yang hanya bisa dia lihat. Dia hanya berani menyimpan kebencian di dalam hatinya, namun bahkan tidak berani menunjukkan sedikit pun firasatnya. Dia sudah berulang kali mendapat hukuman di tangan Ling Han, jadi dia bahkan tidak berani marah lagi. Sebuah pikiran melintas di benak Ling Han, dan dia dengan lembut berseru, "Battle Beast," muncul. Tiba-tiba, 3 seberkas cahaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Cahaya putih berubah menjadi harimau, cahaya merah menjadi burung, dan cahaya biru adalah binatang petir. Teknik 10 binatang, teknik inti celestial dari Raja Surgawi banyak binatang. Setelah beberapa hari, dia telah sedikit memahami beberapa misteri mendalam dari teknik 10 binatang, dan dapat membentuk 3 Battle Beast, yang masing-masing memiliki 9 surga api, sumber air Suanyin, dan petir kesengsaraan surgawi sebagai inti mereka. Dia akan mencoba kekuatan dari ketiga Battle Beast ini. Saat ketiga Battle Beast ini muncul, aura pembunuh mereka tiba-tiba melonjak. Beberapa orang yang lebih pengecut sangat ketakutan sehingga mereka mulai muntah karena ketakutan. Ding Xuang juga memucat karena syok.
Dia memiliki perasaan bahwa bahkan dia akan dengan mudah terbunuh jika salah satu dari Battle Beast ini menyerangnya. Bagaimana ini mungkin? Dia menatap Ling Han beberapa saat lagi, dan keheranan yang kuat tanpa sadar muncul di ekspresinya. Memisahkan tingkat duniawi. Kamu benar-benar maju ke tingkat duniawi yang memisahkan? Langit buta. Asteris ngan seperti itu yang harus dibunuh 100 kali lipat telah benar-benar maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Chapter 1755. Memerangi Ding Yaolong. Jika ada yang bisa bertahan 3 gerakan dari Battle Beast saya hanya akan melumpuhkan tingkat kultivasi Anda dan mengampuni hidup Anda, kata Ling Han dengan tenang. Dengan ujung jarinya, harimau putih itu langsung menerkam. Aura pembunuh melonjak ke langit, dan dinginnya mengancam. Harimau putih ini dibentuk dengan sumber air Suanyin sebagai intinya, jadi secara alami sangat dingin dan luar biasa. Lebih jauh, sumber air Suanyin adalah sumber kekuatan langit dan bumi. Eksistensi mengagumkan macam apa itu? Ding Xuang mengangkat tangannya, membuat gerakan untuk menangkis serangan ini. Tapi dia baru saja mengangkat tangannya ketika rasa dingin yang tak berujung menyerangnya, membungkus tubuhnya dengan es. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Kristal es telah terbentuk di rambutnya, janggutnya, dan alisnya, dan darahnya secara alami juga telah membeku. Seluruh tubuhnya telah menjadi es. Macan putih menerkam, dan dengan sedikit lambaian cakarnya, seluruh sosok Ding Xuang meledak menjadi pecahan. Baik bentuk maupun roh dihancurkan. Di bawah dingin yang ekstrim seperti itu, jiwanya juga terkurung dalam pikirannya. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa, dan hanya bisa dihancurkan bersama dengan tubuh fisiknya. Teknik 10 binatang ini benar-benar menakutkan. Sumber kekuatan langit dan bumi benar-benar menakutkan. Semua anggota klan Ding terpaku dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan. Penatua Agung yang seperti dewa perang di mata mereka sebenarnya bahkan bukan tandingan Battle Beast yang telah dilepaskan oleh penjahat-jahat ini. Seberapa lebar celah kekuatan di antara mereka? Hancurkan mereka, Ling Han menyatakan dengan tenang. Dan ketiga Battle Beast segera memulai pembantaian terbuka. Mereka benar-benar tak terkalahkan, dan bahkan Grand Elder Pesangon pertama bukanlah tandingan mereka. Jadi apa nilai Genesis Tie dan Eternal River Tie belaka? Kemanapun macan putih lewat, semuanya akan membeku dalam es, dan setiap cakarnya terbanting, semuanya akan hancur. Burung vermilion terbang melewatinya, mengubah semuanya menjadi abu dan tidak meninggalkan sedikit pun sisa-sisa di belakang. Dan saat binatang guntur melewatinya, hukuman Dewa Petir akan meledak dengan liar, meledakkan semuanya menjadi beberapa bagian. Aku belum mencoba gerakan ini. Ling Han menggunakan Cracking Light Spray. Ini adalah teknik rahasia petir yang dia peroleh dari cairan kesengsaraan surgawi. Namun, dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Karena ini adalah gerakan kuat yang tidak membuat perbedaan antara musuh dan sekutu, dan akan menyerang semua kecuali penggunanya. Dan dia belum pernah menghadapi situasi apapun sebelumnya bahwa itu adalah dia sendiri versus pasukan yang terdiri dari 100 atau 1000, jadi secara alami dia tidak perlu menggunakan gerakan ini. Tapi untuk saat ini, dia akan menggunakan ini untuk menghancurkan kuil leluhur klan Ding. Ledakan, bola cahaya retak meledak, dan kekuatan petir yang mengerikan berdesir. Kekuatan penghancurnya menakjubkan. Gerakan ini membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan tenaga sebelum bisa digunakan. Selanjutnya, semakin lama dia membangun kekuatan, semakin kuat jadinya. Faktanya, itu bisa mencapai tingkat yang akan membunuhnya terlebih dahulu sebelum hal lain. Jadi, bahkan ketika Ling Han merasa tegang, kekuatan serangan ini bisa dibayangkan. Dan dengan serangan inilah 1/10 dari kuil leluhur klan Ding telah segera dihancurkan. Celahnya terlalu besar, namun Ling Han menggelengkan kepalanya. Ketika Han Lu pindah sebelumnya, dia telah meratakan tempat ini ke tanah dengan sangat mudah dan sangat santai. Tetapi usaha penuhnya sebenarnya hanya mampu menghancurkan 1/10 dari tempat itu. Ini adalah celahnya dengan pesangon keempat.
Tapi tidakkah dia menyadarinya? Dia hanya pemutusan pertama sekarang, dan lebih jauh lagi, dia baru saja mencapai tahap tengah dari pemutusan pertama. Jadi bukankah memiliki begitu banyak kekuatan pertempuran sudah cukup luar biasa? Apakah Anda benar-benar berencana untuk menentang surga? Ding Xiaochen juga tewas dalam pertempuran yang kacau itu. Dia tidak tahu alasan semua ini, dan hanya berpikir bahwa semuanya karena fakta bahwa dia telah meremehkan Ling Han. Hatinya dipenuhi dengan siapa yang tahu seberapa besar penyesalannya. Setelah kematian, bagaimana dia bisa menghadapi leluhurnya, Ling Han? Sebuah suara yang dipenuhi dengan es dan amarah yang tak berujung terdengar. Elit terkuat dari klan Ding akhirnya muncul. Ding Yaolong, sebelumnya, dia telah berkultivasi dalam pengasingan. Bahkan jika ada sedikit harapan, dia tidak menyerah pada gagasan untuk mencoba menerobos ke tingkat jiwa yang membagi. Tetapi kenyataan hanya memberinya kekecewaan berkali-kali. Ketika dia merasakan kemalangan tak terduga telah terjadi di dalam klan, dia akhirnya keluar dari pengasingannya. Kemudian, dia melihat bahwa kuil leluhur mereka hampir hancur lagi. Ding Yaolong hampir gila. Penghancuran kuil leluhur terjadi 2 kali, dan kedua waktu itu karena Ling Han. Dasar bocah jahat yang pantas mati, apakah Anda memiliki semacam rasa jijik alami dengan klan Ding atau sesuatu? Ling Han berhenti. Ketiga battle beast miliknya juga segera kembali. Ding Yaolong adalah pesangon keempat, dan Ling Han pasti tidak bisa meremehkannya. Hari ini, saya datang atas nama Hu Clan untuk mencari pembukuan untuk beberapa hutang lama, dan lain kali, saya akan datang atas nama saya sendiri, dan menghancurkan Ding Clan Anda sepenuhnya ke tanah klan Hu. Tiba-tiba, hati Ding Yaolong menegang. Dia dengan sinis berseru, "Jadi kamu adalah ampas yang masih hidup dari klan Hu? Kamu benar-benar pantas mati, dan kami tidak sepenuhnya melenyapkan kalian semua." Pada awalnya, dia berpikir bahwa dengan intervensi kekuatan tingkat Raja Surgawi, klan Hu pasti sudah selesai. Dia tidak berpikir bahwa akan ada yang selamat yang akan menjadi bencana besar bagi mereka di masa depan. Ling Han terkekeh. Tidak perlu baginya untuk menjelaskan detail pasti dari pengalamannya. "Kalau begitu izinkan aku mengirimmu dalam perjalanan," Ding Yaolong menyatakan dengan dingin. Dia melepaskan kepalan tangan, dan kekuatan waktu melonjak. Teknik rahasia klan Hu ini memang kuat, dan sekarang telah menjadi teknik terkuat dalam repertoar klan Ding. Ketiga battle beast meraung pada saat yang sama, dan menerkam Ding Yaolong. Sa. Battle beast menerkam ke arahnya, tetapi mereka dihancurkan oleh kekuatan Tide of the Ages. Teknik rahasia ini terlalu kuat. Selama tingkat kultivasi orang lain lebih rendah, serangan apapun tidak ada gunanya. Faktanya, bahkan jika kekuatan lawan melebihi kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak bisa melukai Ding Yaolong juga. Di bawah Celestial King Tier, regulasi waktu benar-benar terlalu kuat. Ling Han menggunakan Lightning Flash, dan tidak melawan langsung Ding Yaolong. Saat ini, dia juga hanya bisa menahan beberapa ledakan dari elit pemutusan ketiga, tapi pasti tidak akan mampu menahan pesangon keempat jika dia bersikeras untuk mengambilnya secara langsung. Itu mungkin, tapi dia harus menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan dia tidak akan bisa bertahan lama. Lagi, dia mereformasi 3 battle beast lainnya, dan sangat mudah bagi Ding Yaolong untuk membubarkan serangan ini. Namun, tidak realistis bahwa dia bisa melukai battle beast yang memiliki 9 surga api dan air sumber Suanyin sebagai inti mereka. Dia telah menambahkan teknik rahasia waktu ketiga battle beast, menggunakan Tide of the Ages untuk bersaing dengan Tide of the Ages. Pergilah. 3 battle beast menerkam ke depan sekali lagi, dan melancarkan serangan terhadap Ding Yaolong. Namun, kali ini masih belum mencapai target yang diharapkan Ling Han. Meskipun battle beast berulang kali menyerang, dalam bentrokan melawan kekuatan waktu mereka sendiri juga akan menghilang dengan cepat. Ketika kekuatan waktu di dalamnya telah lenyap sepenuhnya, tubuh mereka juga akan segera aus dan menua sebelum menghilang. Celah dalam tingkat kultivasi ini benar-benar cukup besar. Tapi Ding Yaolong ketakutan. Dia tidak mengira bahwa ketiga battle beast itu hampir merobek pertahanannya.
Pemuda ini benar-benar terlalu menakutkan dan terlalu aneh. Jika dia tidak menyingkirkannya hari ini, klan Ding benar-benar dalam bahaya. Ding Yaolong memanggil bel. Itu benar-benar hitam pekat, dan dia baru saja mengeluarkannya. Tapi itu sudah menyebabkan perubahan di langit dan bumi. Awan gelap muncul di langit di atas Ding Clan Manor dan beriak tanpa henti. Ada kilatan petir yang berkedip-kedip di dalamnya. Seolah-olah hukuman dewa akan turun, namun masih ada sesuatu yang hilang. Ling Han tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ding Yaolong jelas tidak tampak seperti dia akan menerobos, jadi kesengsaraan surgawi ini seharusnya datang untuk bel. Mungkinkah alat berharga ini baru saja selesai? Menarik turunnya kesengsaraan surgawi, itu tidak benar. Jika kesengsaraan surgawi benar-benar akan turun, itu sudah lama turun sekarang. Mengapa itu tampak seperti akan turun namun tidak seperti ini? Itu adalah hukuman surgawi. Sebuah suara terdengar dari pinggir. Itu adalah anjing hitam besar. Lidahnya menjulur keluar dari mulutnya saat berkata, jika seseorang telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada perdamaian dunia, itu akan menarik hukuman dari langit dan bumi. Bukan hal yang aneh jika anjing hitam besar itu muncul dan menghilang secara misterius. Mungkin ditarik ke sini karena melihat ada keributan besar yang terjadi di sini. Yang mengejutkan Ling Han adalah bahwa anjing hitam besar itu sebenarnya juga telah maju ke tingkat duniawi yang putus. Kemana perginya untuk maju ke tingkat duniawi yang putus dan menjadi surgawi? Ling Han mengerutkan kening dan berkata, tapi target hukuman dewa adalah bel itu. Itu pasti karena proses pemurnian lonceng ini melibatkan terlalu banyak dosa. Dan keberadaannya tidak diizinkan oleh langit dan bumi, kata anjing hitam besar itu dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan ekspresi langka yang dipenuhi dengan niat membunuh. Klan Ding ini pasti telah melakukan banyak kejahatan dan menyebabkan banyak pertumpahan darah untuk alat berharga ini. Bratling, tidak perlu memberiku wajah apapun, bantai kakek tua ini, dan kemudian hancurkan bel itu. Chapter 1756. Bel 10.000 hantu. Bukankah ini pertanyaan yang tidak masuk akal? Ling Han hanya menatap bel itu. Jika dia mampu mengalahkan Ding Yaolong, mengapa dia harus menyatakan bahwa dia akan kembali lagi di masa depan? Dia hanya pesangon pertama, dan tidak peduli betapa anehnya dia tetap saja pesangon pertama. Dia bisa mengalahkan semua lawan di pesangon kedua, dan hampir menyamai tahap awal pesangon ketiga sudah membuatnya menjadi orang aneh di antara orang aneh. Sedangkan untuk pemutusan keempat, jaraknya terlalu lebar. Saat Ding Yaolong melambaikan bel, itu melepaskan ki hitam tak berujung, dan dia menyatakan, ini disebut bel kabut hitam 10.000 hantu. Bertahun-tahun yang lalu, nenek moyang klan Ding kami sudah mulai memperbaikinya. Namun, memurnikan objek ini membutuhkan pengorbanan jiwa-jiwa yang hidup yang tak terhitung banyaknya. Untuk menghindari terhapus oleh hukuman surgawi, setiap leluhur hanya akan memurnikan sebagian kecil, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, akhirnya berhasil dimurnikan. Jika bukan karena potensi Anda terlalu menakutkan, anak nakal tercela, saya benar-benar tidak ingin mengungkap rahasia lonceng 10.000 hantu. Kabut hitam melonjak keluar, berubah menjadi lautan, dan beberapa tengkorak muncul di lautan berkabut, melepaskan tangisan tajam yang dapat dengan mudah membuat Severing Mundane Tier berdarah dari ketujuh lubang. Jika pemutusan pertama biasa ada di sini, jiwanya mungkin akan dipisahkan dari tubuh fisiknya dengan mudah dengan beberapa gelombang bel ini. Situasi ketat, mundur, anjing hitam besar itu berlari dan melarikan diri. Aku akan mundur dulu, misi utusan keadilan akan terserah padamu, bocah. Pada saat ini, tidak ada sedikit pun keseriusan yang tersisa. Jika ada yang benar-benar mempercayai anjing hitam besar ini, orang itu pasti terlalu naif dan baik hati. Ling Han juga melompat ke sisi permaisuri. Jika ada bahaya sekecil apapun, mereka berdua akan masuk ke menara hitam bersama. Sebelum bel 10.000 hantu, kamu masih berpikir kamu bisa melarikan diri hidup-hidup? Ding Yaolong bertanya dengan dingin. Dia bahkan telah memanggil senjata rahasia semacam ini, jadi dia secara alami dipenuhi dengan tekad untuk membunuh Ling Han.
di antara ratapan hantu dan tangisan melengking, tengkorak yang tak terhitung banyaknya menerkam ke arah Ling Han dan Permaisuri, masing-masing memiliki kekuatan pertempuran dari pemutusan ketiga. Meskipun itu hanya pemutusan ketiga, berapa banyak jumlahnya? Lebih dari 10.000. Jadi, mengesampingkan fakta bahwa Ling Han dan Permaisuri hanya berada di pesangon pertama, bahkan jika itu adalah Grand Elder pesangon keempat yang menghadapi alat berharga ini, dia mungkin hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Benar, jika kekuatan lonceng 10.000 hantu tidak begitu kuat, apa perlunya nenek moyang Klanding untuk memperbaikinya dengan mengambil risiko mempertahankan hukuman surgawi selama begitu banyak generasi? Semangat, enyahlah! Ling Han berteriak keras, melepaskan 9 api langit. Boom! Nyala api melonjak, berubah menjadi lingkaran yang melindungi dirinya dan Permaisuri di dalamnya. Ini efektif, memaksa tengkorak untuk tetap berada di luar lingkaran. Namun tengkorak di depan akan menerkam, diikuti dengan cepat oleh tengkorak di belakang, dan ketika setiap tengkorak bertabrakan dengan lingkaran, mereka akan mengeluarkan sebagian api. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama sebelum mereka bisa menyerbu lingkaran. Meski begitu, Ding Yaolong masih sangat tercengang. Jika dia yang dikepung oleh bel 10.000 hantu, situasinya pasti tidak akan jauh lebih baik dari apa yang sedang dihadapi Ling Han sekarang. Tapi siapa dia? Ini secara alami adalah kredit dari 9 surga api. Api leluhur langit dan bumi sangat mendominasi. Sayangnya, tingkat kultivasi Ling Han terlalu rendah, yang membatasi kekuatan 9 surga api. Jika tidak, apalagi lonceng 10.000 hantu, bahkan Raja Surgawi pun akan menggigil saat melihatnya. Tidak peduli betapa anehnya bocah tercela ini, dia akhirnya tidak akan bisa melarikan diri dari takdir kematian sekarang. Ding Yaolong mengungkapkan ekspresi yang sedikit bengkok, dan menyatakan, "Bocah tercela, setelah kamu mati, aku akan merebut semua kesempatan takdirmu, dan untuk wanita di sampingmu, aku akan berubah menjadi mayat yang cantik, dan aku yakin bahwa banyak orang akan bersedia mempermainkannya." Dengan identitasnya, dia seharusnya tidak mengatakan ancaman seperti itu, tetapi siapa yang meminta Ling Han untuk menghancurkan kuil leluhur Klanding 2 kali, dan hati Ding Yaolong benar-benar dipenuhi dengan terlalu banyak kebencian. Jika dia tidak mengatakan beberapa patah kata saat ini, dia tidak akan bisa menenangkan amarahnya. Bahkan jika dia mencabik-cabik Ling Han. "Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda adalah tipe orang seperti ini, Ding Yaolong." Anjing hitam besar itu telah berputar ke belakang, dan muncul di belakang Ding Yaolong. Itu segera ditujukan untuk menggigitnya. "Ah!" Ding Yaolong berteriak kesakitan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anjing hitam besar itu akan muncul dan menghilang begitu tiba-tiba, dan mampu muncul di belakangnya tanpa tanda-tanda seperti ini sebelumnya. Gigitan ini mendarat dengan kuat padanya. Di masa lalu, ketika anjing hitam besar belum menjadi celestial, Han Lu, yang juga merupakan pemutusan keempat, masih mengalami gigitan keras dari anjing hitam besar itu. Dan sekarang anjing hitam besar itu telah maju ke tingkat duniawi yang putus. Bahkan jika Ding Yaolong sedikit lebih kuat dari Han Lu, jarak sebenarnya dengan anjing hitam besar itu sebenarnya telah menyusut berkali-kali lipat. Gigitan ini menyebabkan tulang punggung Ding Yaolong tiba-tiba tegak, dan pinggulnya tiba-tiba condong ke depan. Lihat monyet mencuri buah persik kakek anjing. Anjing hitam besar disiapkan untuk ini. Itu melepaskan gigitannya dan berbalik, dengan cepat tiba di depan Ding Yaolong. Kemudian, itu menembakkan kaki yang kokoh, menendang dengan kasar, dan mengenai langsung ke selangkangan Ding Yaolong yang terangkat. "Pa!" Suara N asterisk Ts dihancurkan terdengar. Bahkan jika Ding Yaolong adalah Grand Elder pesangon keempat, lalu apa? Ini tidak hanya membuat N asterisk Ts sakit, tetapi bahkan N asterisk Ts hancur. "Ah!" Dia melepaskan jeritan tajam, kakinya tiba-tiba mengepal erat dan bahkan wajahnya menjadi pucat. Serangan terakhir kakek anjing dari 3 gerakan berturut-turut krisan yang melumpuhkan. Anjing hitam besar itu berputar-putar di belakang Ding Yaolong, dan menusuk kaki anjingnya langsung ke belakang Ding Yaolong. Ah! Kali ini, tangisan Ding Yaolong benar-benar terasa dengan kesakitan yang luar biasa.
Etnus tanda hubungnya mengalami cedera parah. Dia berteriak kesakitan sekali lagi. Kesengsaraan dalam suaranya tak terlukiskan. Sukses, mundur, anjing hitam besar itu berlari dan melarikan diri. Gayanya selalu serangan diam-diam dan trik murahan. Adapun konfrontasi langsung, apa maksudnya itu? Kakek anjing sama sekali tidak tahu. Ding Yaolong mengatupkan kedua kakinya erat-erat, satu tangan menutupi punggungnya, sementara yang lain masih memegang bel. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pemandangan ini benar-benar aneh. Ling Han tidak bisa menahan tawa parau. Trik murahan anjing hitam besar itu mengikuti satu demi satu. Di masa depan, dia benar-benar tidak bisa ceroboh di sekitarnya. Anjing licik ini tidak membedakan sekutu dan musuh. Jika dia tidak berhati-hati dan jatuh karena salah satu triknya di masa depan, dia bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Dengan cara ini, Ding Yaolong dianggap tidak dapat terus memutar bel 10.000 hantu, dan serangannya bubar dengan sendirinya tanpa Ling Han harus melakukan apapun untuk mengatasinya. Ding Yaolong, teriakan kasar terdengar, dan sesepuh dari klan Panjang muncul, ekspresinya sedingin es. Aku tidak berpikir bahwa klan Dingmu benar-benar telah memperbaiki alat jahat yang begitu kejam secara rahasia. Tidak heran klan dari klan Panjang kami kadang-kadang akan menghilang. Ternyata, mereka semua jatuh ke tangan beracunmu, Siu. Sosok lain muncul. Tetua Agung klan Duan juga datang. Matanya juga tertuju pada bel 10.000 hantu yang mengancam. Ding Yaolong, saya butuh penjelasan dari Anda hari ini, dia berkata dengan tenang. Tetapi tekad yang tak tertandingi terlihat jelas dalam nadanya. Tiba-tiba, Ding Yaolong benar-benar menjadi sasaran interogasi gabungan dari dua tetua besar pesangon keempat. Keduanya bukanlah Han Lu, tapi merupakan keajaiban sejati. Pemenangnya akan sulit untuk memutuskan apakah itu duel. Tapi dalam pertarungan 2 lawan 1, dia pasti akan mendapat masalah. Tentu saja, jika itu benar-benar meledak menjadi pertempuran sengit, dia pasti dapat menyebabkan luka parah, atau bahkan menyebabkan kematian setidaknya salah satu dari mereka dengan mengorbankan nyawanya. Ding Yaolong menderu dan menyatakan, apa yang perlu saya jelaskan? Minggir, kalian berdua. Kalau tidak, aku akan membantai kalian berdua juga, tidak peduli apa. Dia pasti akan membunuh Ling Han hari ini. Darah menetes dari selangkangan dan belakang celananya, dan disertai dengan ekspresi dingin dan menyendiri saat ini, kekuatan hantamannya cukup kuat. Meskipun para tetua Duan dan Long sangat marah dan penuh dengan kebencian, ketika mereka melihat penampilan Ding Yaolong yang menyedihkan ini, terutama ketika dia memegangi kakinya erat-erat seolah-olah dia telah diperkasterisa, wajah tua mereka tanpa sadar bergerak-gerak. Mereka benar-benar ingin tertawa, dorongan mereka untuk tertawa dilihat oleh Ding Yaolong, dan dia tidak bisa menahan gemetar karena marah. Dua elit dari level yang sama benar-benar tersenyum padanya, senyuman mereka bukanlah keramahan, sebaliknya, mereka menertawakannya. Dia sangat marah. Tidak, hampir meledak dengan amarah. Kalian semua, mati, dia meraung keras, dan bel 10.000 hantu digunakan sekali lagi. Chapter 1757. Elit yang Soul tiba. Lonceng 10.000 hantu benar-benar terlalu menakutkan. Jika harta juga dapat dibagi menjadi pemutusan tanpa celah dan pemutusan normal, maka bel 10.000 hantu jelas merupakan pemutusan tanpa celah, dan selanjutnya telah mencapai pemutusan tanpa celah dengan menyerang langit dan bumi. Itu pasti bisa membanjiri semua elit di level yang sama. Kalau tidak, klan Ding akan terlalu bodoh untuk membayar harga yang begitu tinggi untuk memperbaikinya. Jadi, ketika kabut hantu muncul, tetua agung dari Duan dan klan Panjang hanya bisa menghindar, dan Ling Han dan Permaisuri menggunakan kilat-kilat, juga meninggalkan wilayah yang diselimuti kabut hantu. Hantu-hantu ganas itu meraung nyaring, berguling-guling di kabut hitam. Jeritan menakutkan itu menyebabkan efek yang cukup besar pada Ling Han dan yang lainnya, menyebabkan mereka mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan juga terlihat mirip dengan hantu. Alat berharga yang menakutkan. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Ding Yaolong. Dia adalah pengguna dari alat yang berharga, jadi dia secara alami kebal terhadap efeknya.
Adapun anjing hitam besar, dia benar-benar melarikan diri terlalu jauh, jadi dia juga tidak terpengaruh. Fisik Ling Han kuat, dan jiwanya juga telah ditempa oleh gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun dia mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, dia masih bisa bertahan. Permaisuri memiliki 9 doppelganger. Dalam waktu setengah tahun ini, dia telah menghancurkan beberapa, yang kemudian dia bentuk lagi, jadi serangan yang dia pertahankan bisa dibagi rata di antara 10 dari mereka, jadi dia bisa menahannya juga. Bagaimanapun, ini hanya sebagian dari kekuatan penuh dari Bel 10.000 hantu. Tetua Agung Duan dan Long masih baik-baik saja. Tingkat kultivasi mereka masih kuat, dan akan terlalu sulit bagi gelombang suara untuk melukai mereka. Jadi, meski mereka berempat terlihat sangat menyedihkan, mereka benar-benar mampu bertahan. Kalahkan biang keladinya dulu, para tetua Duan dan klan panjang berseru lembut, dan menyerbu ke arah Ding Yaolong. Mereka tidak bisa terus menjadi target penurut seperti ini. Tapi Ding Yaolong bahkan tidak bergerak sama sekali, dan hanya memanggil kabut hitam ke arahnya sehingga itu mengelilinginya. Dengan cara ini, jika dua tetua agung dari klan Duan dan Panjang menyerangnya secara paksa, mereka akan terjebak oleh kabut hitam, dan itu pasti akan menjadi masalah besar. Kalian berdua Asteris ngantua. Aku telah merencanakan untuk membunuh kalian berdua setelah beberapa ratus juta tahun berlalu. Tapi karena aku telah mengungkap rahasia lonceng 10.000 hantu hari ini, aku akan mengambil kesempatan ini untuk membantai kalian semua, Ding Yaolong menyatakan dengan dingin. Para tetua agung dari klan Duan dan Panjang sama-sama mengagumi keberuntungan mereka secara rahasia. Mereka tidak membayangkan bahwa klan Ding benar-benar akan memurnikan alat yang sangat berharga. Dan yang lebih penting, mereka benar-benar berhasil menyempurnakannya. Harus diketahui bahwa langit dan bumi akan memberikan hukuman untuk menghapus orang yang telah memperbaiki senjata jahat semacam ini, tetapi melihat situasinya sekarang, sepertinya ada kekuatan misterius yang menekan kejahatan Bel 10 ini. Ribuan hantu, itu masih kurang sedikit, dan belum mencapai persyaratan untuk menarik hukuman surgawi ke atasnya. Jadi, meski awan guntur telah terbentuk, hukuman surgawi masih belum turun selama ini. Jika Ding Yaolong telah mengambil lonceng 10.000 hantu ini ketika mereka sama sekali tidak mengharapkannya, mereka pasti sudah selesai. Syukurlah, mereka tahu tentang itu sekarang. Jika mereka tahu tentang itu akan baik-baik saja. Ini hanyalah pseudo celestial tool yang setara dengan pemutusan keempat. Ding Yaolong bertempur melawan dua tetua agung pesangon pertama sendirian. Tetapi dia tidak hanya memaksa dua tetua agung untuk menghindari dan menghindar dalam kegelisahan. Dia masih bisa menyisihkan tangan untuk melancarkan serangan ke Ling Han dan Permaisuri. Orang yang paling ingin dia bunuh masih Ling Han. Jika Ling Han diizinkan melarikan diri kali ini, klan Ding pasti akan tamat. Bocah ini harus mati. Ling Han dan Permaisuri terus menyalurkan dan menggunakan lightning flash terus-menerus. Setelah maju ke Severing Mundanetier, kekuatan dan pemahaman regulasi mereka telah meningkat berkali-kali lipat. Dengan demikian, mereka tidak akan lelah setelah menggunakan lightning flash beberapa kali. Mereka tidak mundur, karena Ling Han ingin tahu seberapa kuat senjata jahat ini sehingga dia bisa memutuskan kapan dia akan datang kembali di lain waktu. Ketika dia berikutnya datang ke Ding Clan Manor, dia pasti tidak akan melarikan diri lagi. Sebagai gantinya, dia akan menghancurkan klan Ding sepenuhnya. Grand Elder, tepat pada saat ini, sebuah suara berteriak, dipenuhi dengan amarah. Lagu Ding. Sebelumnya, dia menuju ke klan Han, dan baru saja kembali. Hal pertama yang dia lihat adalah bahwa kuil leluhur kembali dihancurkan, jadi amarahnya secara alami di luar batas. Dia segera melihat Ling Han, dan matanya menyipit. Dia secara naluriah berpikir bahwa semua ini disebabkan oleh Ling Han. Dia benar-benar tidak salah menebak. Orang ini adalah Ling Han, ada orang lain di sebelah Ding Song, berpakaian serba hitam. Ada banyak pola yang terlihat seperti laba-laba di pakaiannya, menyebabkan seseorang secara tidak sadar merasa jijik saat melihatnya. Ini adalah pria yang tampak berusia 40-an. Sebenarnya ada pola di wajahnya juga, membentang sampai ke lehernya, dan kemungkinan besar dia memiliki pola itu di dadanya, meskipun pola itu tidak terlihat saat ini.
Dia melihat lebih lama ke wajah permaisuri, dan ekspresi yang sangat terkejut tanpa sadar muncul di wajahnya. Perubahan kuat terjadi pada tatapannya. Sebagai balasan untuk tuanku, bocah tercela itu adalah Ling Han. Ding Song buru-buru menjawab dengan sangat hormat. Nama pria berpakaian belat ini adalah Han Hongfei, dan dia adalah Grand Elder Yang Sol dari klan Han. Membagi jiwa Tier dibagi menjadi 4 tingkat budidaya: jiwa surga, jiwa bumi, jiwa yin, dan jiwa yang. Meskipun Yang Sol hanyalah level pertama, jarak antara Severing Mundane Tier dan Dividing Soul Tier mirip dengan celah antara Genesis Tier dan Severing Mundane Tier. Tidak peduli seberapa hebatnya Anda, tidak mungkin ada cara untuk mengimbangi kesenjangan ini. Han Hongfei dengan enggan mengalihkan pandangannya dari wajah permaisuri. Kemudian, dia melihat ke arah Ling Han, dan dengan tenang berkata, "Kamu mungkin bunuh diri, dan untuk gadis itu, kemarilah." Dia benar-benar mengeluarkan perintah. Ini wajar, dia adalah elit Yang Sol, dan siapa yang bisa menjadi tandingannya di sini? Tetua Agung Klan Duan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan, "Tuanku, ini kota bulan gelap." Kota bulan gelap berada di bawah administrasi Sekte Bulan Hitam, dan di atas Sekte Bulan Hitam adalah Klan Fu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu bukan tugas klan Han untuk memamerkan kekuatan militer mereka di sini. "Apakah Anda mengancam saya?" Han Hongfei menyapu pandangan dingin ke kakek dari klan Duan. Aura di tingkat Yang Sol berdesir, seolah-olah langit itu sendiri runtuh. Tetua Agung Klan Duan tiba-tiba meludahkan darah. Perbedaan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pandangan atau pelepasan auranya. Penatua dari klan Panjang mencengkeram tangannya ke tangan terkepal erat, namun hanya berani menyimpan amarahnya di dalam hatinya. Menghadapi lonceng 10.000 hantu, dia masih bisa menangkis dan menghindar, tetapi melawan elit Yang Sol, dia akan mati dengan satu gerakan tangannya. "Tuanku, saya tidak bisa menangkap anak ini, jadi tolong bantu saya." Ding Yaolong menyingkirkan lonceng 10.000 hantu. Karena seseorang dari klan Han telah datang, yang selanjutnya merupakan elit jiwa Yang, Ling Han pasti akan mati, dan tidak perlu lagi baginya untuk bergerak lagi. Han Hongfei hanya bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Mengapa dia perlu memberikan pesangon keempat saja, tanpa memasuki Dividing Soul Tier? Pemutusan keempat hanyalah sampah. Dia menatap lagi Ling Han dan permaisuri, dan sedikit ketidaksabaran terlihat di ekspresinya. "Untuk apa kamu masih berdiri, tua? Apakah kepalamu telah ditendang oleh keledai?" Ling Han tidak bisa membantu tetapi melontarkan hinaan. "Jika kamu ingin mati, maka kamu bisa pergi dan mati sendiri." "Tersesatlah, sialan!" Han Hongfei tanpa sadar tertegun, dan kemudian menjadi sangat marah. Seorang junior pesangon pertama benar-benar berani menunjukkan jarinya padanya dan menghinanya langsung ke wajahnya. Dia mendengus, dan segera mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Hong, origin power, luas dan kuat, menyebar. Ini adalah serangan dari tingkat jiwa yang membagi. Jadi bagaimana bisa sesuatu dari tingkat duniawi yang putus dibandingkan, bahkan pesangon keempat jauh lebih rendah. "Ba asteris ngantua, kamu hanya membuat masalah untuk klan Han. Aku akhirnya akan pergi ke klan Han dan mencari akuntanmu." Ling Han melemparkan kata-kata ini, meraih permaisuri, dan masuk ke menara hitam, Ultimate Invincible Escape. Siu, mereka berdua langsung menghilang. Hong, lama. Serangan telapak tangan Han Hongfei turun dan benar-benar meleset dari targetnya. Namun kuil leluhur klan Ding yang awalnya hanya setengah hancur benar-benar hancur di bawah serangan ini. Ini adalah serangan elit Dividing Soul Tier. Mulut Ding Yaolong berkedut, dan dia merasa bahwa nenek moyang dari semua generasi sebelumnya mungkin akan keluar dari kuburan mereka untuk menemukan dan menghukumnya. Chapter 1758. Undangan dari Anjing Hitam Besar. Pencarian keberadaan Ling Han dan permaisuri secara alami berakhir dengan kegagalan lagi. Dan dari ini, Ling Han menemukan bahwa setidaknya elit tingkat jiwa pembagi masih belum cukup kuat untuk menemukan keberadaan Menara Hitam. Dan ketika dia berpikir lebih jauh tentang itu, Kaisar Guntur dan Api Surgawi juga
tidak menunjukkan reaksi apapun tentang menara hitam. Dengan demikian, garis keamanan ini benar-benar dapat ditarik ke tingkat istana abadi. Jika dia bertemu dengan elit tier Ascending Origin, dia harus berhati-hati. Bagaimanapun, Raja Surgawi pasti mampu menemukan keberadaan menara hitam. Ini adalah sesuatu yang menara kecil telah mengingatkannya berulang kali. Han Hongfei sangat marah. Dia, seorang Grand Elder yang soul yang kuat, telah bergerak dan dia benar-benar akan kembali dengan tangan kosong. Dia tidak hanya ingin menangkap Ling Han untuk menjaga martabat klan Han, tetapi juga ingin merebut semua kesempatan yang ditakdirkan milik Ling Han, yang sangat mungkin mengandung teknik Raja Surgawi. Jika bukan karena klan Han tidak ingin menarik perhatian, mereka sebenarnya sangat ingin mengirim elit tier Istana Abadi. Akhirnya, ketika Han Hongfei melihat permaisuri, dia juga mendapatkan keinginan yang tidak pantas. Keindahan yang sangat indah ini pasti cukup untuk memikat siapapun, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Sayangnya, semua keinginannya ternyata bisa diperdebatkan. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa menemukan targetnya, bahkan jika dia sangat kuat, itu sama sekali tidak berguna. Dia menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk mencari, tidak mau menyerahkan masalah itu. Dia pasti tidak akan percaya bahwa Ling Han mampu menggunakan teknik rahasia teleportasi spasial di depannya. Dengan cara ini, kuil leluhur klan Ding benar-benar hancur. Pada awalnya, kuil leluhur masih dapat dibangun kembali, dan tablet peringatan dapat diatur ulang, dan kemudian mereka akan dapat kembali 18 tahun kemudian sebagai orang baik. Tapi situasinya sekarang adalah Han Hongfei telah menghaluskan setiap ubin dan batu bata menjadi apa-apa. Dia khawatir alat dewa tata ruang Ling Han sangat kecil, yang akan memungkinkannya untuk melarikan diri dengan menyamar sebagai puing-puing. Wajah Ding Yaolong telah menjadi pucat, dan saat dia melihat tablet peringatan Ding dan seterusnya dimurnikan, hatinya meneteskan darah. Para leluhur, dia tidak berani menghentikannya, dan kebenciannya pada Ling Han hanya meningkat berkali-kali lipat di dalam hatinya. Dia bersumpah jika dia punya kesempatan, dia pasti akan mencabik-cabik Ling Han. Han Hongfei tidak hanya memurnikan semua objek di tanah sekali lagi, dia bahkan menghilangkan lapisan demi lapisan tanah, sampai air tanah melonjak keluar dari tanah, mengubah area kuil leluhur klan Ding menjadi sebuah danau, dan hanya kemudian dia dengan enggan menyerah. Dia benar-benar tidak dapat menemukan bocah itu. Mungkinkah dia benar-benar menggunakan semacam teknik rahasia spasial, teknik rahasia Raja Surgawi? Dengan segera, ekspresinya berubah drastis, dan dia menunjukkan ekspresi cemburu yang luar biasa. Ada celah dari seluruh tingkatan utama, yang berarti 4 tingkatan kecil, antara dirinya dan Ling Han. Perbedaan kekuatan ini benar-benar terlalu tidak terbatas, tetapi dia masih berhasil menarik wall itu ke matanya. Teknik rahasia semacam ini benar-benar terlalu kuat. Jika dia bisa mendapatkannya, maka bukankah dia tidak perlu takut bahkan jika dihadapkan dengan elit tier Istana Abadi? Han Hongfei tidak mau menyerah, dan tinggal di Ding Clan Manor. Bagaimanapun, Celestials memiliki umur yang tidak terbatas, jadi dia benar-benar bisa menunggu. Dia bertaruh bahwa mungkin Ling Han masih di sekitarnya. Itu karena dia memang tidak merasakan riak apapun dalam ruang dan waktu. Mungkin Ling Han hanya sementara memasuki dimensi yang terpisah, dan itulah mengapa dia tidak dapat menemukan keberadaannya. Dengan Han Hongfei berjaga-jaga, klan Duan dan klan Panjang secara alami tidak berani memobilisasi pasukan melawan klan Ding dan bangkit memberontak tentang masalah lonceng 10.000 hantu. Namun, mereka segera mengirim seseorang untuk melaporkan masalah tersebut ke Sekte Bulan Hitam. Faktanya, jika Sekte Bulan Hitam tidak dapat menyelesaikan masalah ini, mereka akan terus melaporkan masalah tersebut lebih jauh ke hierarki. Senjata jahat semacam ini pasti tidak bisa dibiarkan muncul. Setelah Ling Han tinggal selama beberapa hari di Menara Hitam, dia pergi dengan tenang. Dia sengaja menekan auranya, dan sangat sulit bahkan bagi elit yang soul untuk menemukannya kecuali matanya kebetulan melihatnya, atau dia sangat dekat dengannya. Han kecil, ikut kakek anjing. Namun, Ling Han tidak berjalan terlalu lama ketika anjing hitam besar itu muncul dari sudut yang tidak diketahui. Dia berdiri dengan kaki belakangnya,
dan merangkul bahu Ling Han seolah-olah mereka adalah saudara dekat. Hidung anjing memang sensitif. Namun hati Ling Han dipenuhi dengan kehati-hatian. Anjing hitam besar ini akan menipu semua orang dan siapapun, dan orang pasti tidak bisa mempercayai sikap hangatnya. Jika tidak, seseorang pasti akan jatuh pada salah satu triknya tanpa menyadarinya. Apa? Dia bertanya dengan santai. Kakek anjing menemukan situs kuno, dan ada cukup banyak obat surgawi di sana. Apakah Anda tertarik untuk melakukan perjalanan dengan kakek anjing? Anjing hitam besar itu bertanya. Ling Han dipenuhi dengan kecurigaan. Jika memang ada sesuatu yang sebagus itu, kamu sebenarnya tidak berpikir untuk mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Anjing jenis apa menurutmu kakek anjing itu? Dot hitam besar memiliki ekspresi kemarahan yang marah seolah-olah dia telah menderita ketidakadilan yang parah. Dan untuk berpikir bahwa kakek anjing memikirkanmu pada saat pertama, namun kamu benar-benar meragukanku seperti ini, kakek anjing pasti sudah buta dan salah mempercayai anjing kejam sepertimu. Ekspresi Ling Han dipenuhi dengan jijik, dan dia membalas, ekspresimu sangat dibesar-besarkan, itu membuatku semakin curiga. Anjing hitam besar itu segera berhenti tiba-tiba, meregangkan kakinya ke pakaian dalam besinya, dan mencakar. Dia menyeringai, saya tidak berpikir bahwa Anda akan menemukan wajah asli kakek anjing begitu cepat. Jika saya ingin menipu Anda di masa depan, tingkat kesulitan akan meningkat pesat. Sambil menopang dagunya, dia memasang ekspresi pemikiran yang dalam. Itu tidak bisa dibiarkan. Ling Han langsung mengirim tendangan. Anjing sialan ini benar-benar tercela. Baiklah, bocah. Situs kuno itu sedikit berbahaya, dan kakek anjing membutuhkan Anda untuk berjaga-jaga dan menjadi preman bayaran. Anjing hitam besar mengungkapkan kebenaran saat dia melompat keluar dari jalan penyerangan. Ekspresi Ling Han dipenuhi dengan kecurigaan. Anjing hitam besar pasti tidak bisa mengatakan kebenaran dengan mudah. Namun, meskipun anjing hitam besar itu licik, sepertinya dia tidak pernah benar-benar menyakiti Ling Han sebelumnya. Baiklah, aku akan pergi. Ling Han mengangguk. Dengan bantuan obat surgawi, tingkat kultivasinya akan meningkat lebih cepat. Jika dia bisa maju ke pemutusan kedua, maka dia bisa dengan mudah membunuh anggota klan Ding selain dari Ding Yaolong sendiri. Bahkan jika dia menghadapi Ding Yaolong, dia tidak akan seperti sebelumnya, hanya berhasil menghindar dan lari. Tidak peduli apa, dia bisa membalas setidaknya sekali atau 2 kali. Aku tahu kau anak nakal yang licik, dan pasti akan setuju, kata anjing hitam besar itu sambil menyeringai. Pria dan anjing itu tiba di hutan lebat, dan anjing hitam besar itu mengeluarkan banyak potongan logam dewa yang diaturnya di tanah, membangun apa yang tampak mirip dengan altar pengorbanan. Ini bukan metal godly, tapi lebih merupakan pseudo-divine metal. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa iri. Dia benar-benar ingin mencuri beberapa potong untuk dirinya sendiri. Dia tidak keberatan berapa banyak bintang logam dewa semu selama dia bisa melemparkannya ke pedang iblis-iblis untuk dikonsumsi. Namun, dia langsung penasaran bertanya, Little Black, bukankah kita menuju ke suatu situs kuno? Petui, berapa lama kamu berencana untuk berlari dengan kedua kakimu? Bahkan jika saya berspesialisasi dalam teleportasi spasial, jangan pernah berpikir untuk mencapai tempat itu jika kita tidak menghabiskan 10 hingga 15 hari, kata anjing hitam besar itu dengan nada menghina. Kamu tidak mengerti, anak nakal. Kakek anjing saat ini sedang membangun formasi teleportasi. Ling Han bingung dan bertanya, kamu benar-benar tahu cara menggunakan formasi? Tentu saja. Bertahun-tahun yang lalu, anjing hitam besar itu berhenti menggerakkan cakarnya dan menggaruk punggungnya. Apa yang saya lakukan bertahun-tahun yang lalu, aneh sekali. Sepertinya aku kehilangan banyak sekali ingatanku. Ling Han memiliki perasaan yang sama. Asal-muasal anjing hitam besar itu pasti luar biasa. Ketika dia masih di Genesis Tier, dia bisa menggigit bagian belakang Grand Elder pesangon keempat. Meskipun dia tidak berhasil menyebabkan cedera dengan gigitannya, bisa menggigit yang terakhir sudah merupakan prestasi yang sangat aneh. Ling Han cukup aneh, bukan? Tetapi jika dia yang harus secara diam-diam mendekati Grand Elder pesangon keempat dan bergerak padanya tanpa disadari,
mengesampingkan fakta bahwa dia tidak mampu melakukannya di Genesis Tier, dia tidak mungkin dapat melakukannya bahkan sekarang. Kakek anjing tidak ingat anjing hitam besar itu menjadi gila untuk beberapa saat, dan kemudian tiba-tiba menunjukkan seringai jahat. Ayo pergi dan rampok situs kuno itu sepenuhnya. Kecepatan di mana dia tiba-tiba berubah sikap sama sekali tidak terduga bagi Ling Han. Proses berpikir seperti apa yang terjadi di kepalanya. Anjing hitam besar mengatur untuk waktu yang sangat lama, dan altar pengorbanan skala kecil sudah dibangun. Ling Han dan dia menaikinya, dan yang terakhir mengulangi mantra. Itu adalah nyanyian yang sangat kering dan tidak jelas, dan pengucapannya sangat aneh. Ling Han mencoba mengulanginya, tetapi secara mengejutkan menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat mengingat satu huruf pun. Weng. Pada saat inilah altar pengorbanan bersinar, dan cahaya menyelimuti manusia dan anjing. Kemudian, itu sedikit bergetar. Ketika cahaya telah menghilang, baik Ling Han dan anjing hitam besar itu menghilang tanpa jejak. Chapter 1759. Taman Obat. Ling Han hanya merasakan penglihatannya kabur, dan dia sudah sampai di hutan. Meskipun ada beberapa kesamaan dengan pemandangan sebelumnya, ada lebih banyak perbedaan. Tanah di sini lebih kekuningan, dan daun pohon juga lebih lebar dan lebat, sedangkan tingginya jauh lebih rendah, sehingga sinar matahari tidak dapat menembus kanopi. Ling Han mengangkat kepalanya, dan penglihatannya melewati lapisan daun. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada matahari yang menggantung di atas kepala mereka. Perlu diketahui bahwa alam surgawi tidak memiliki matahari, dan bahkan bintang-bintang di langit bukanlah bintang sungguhan, tetapi hanya beberapa buah meteorit raksasa. Han kecil, jangan melihat sekeliling, dan ikuti kakek anjing secepatnya. Anjing hitam besar itu bergerak diam-diam ke depan. Jangan membuat sedikit pun kebisingan. Ling Han mengerutkan kening, dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah situs kuno? Kami bahkan belum masuk, jadi mengapa kami harus sangat berhati-hati? Siapa yang memberitahumu bahwa seseorang bisa langsung masuk ke situs kuno?" Anjing hitam besar itu bahkan tidak menoleh. Situs kuno ini telah diambil oleh seseorang, jadi kita harus sangat berhati-hati. Jika tidak, kami tidak mungkin masuk. Diambil oleh siapa? Ling Han bertanya. Anjing hitam besar ini memang tidak bisa diandalkan. Itu tidak mengatakan kebenaran, dan sebenarnya menyembunyikan informasi penting seperti itu. Jangan khawatir tentang itu. Bagaimanapun, kami di sini untuk melakukan perampokan, jadi siapa peduli siapa yang kami rampok? Anjing hitam besar itu membalas dengan sangat tidak bertanggung jawab. Ling Han tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Tetapi ketika dia memikirkan tentang fakta bahwa situs kuno tidak memiliki pemilik di tempat pertama, dan itu bukan sesuatu yang akan menjadi milik Anda hanya karena Anda menemukannya lebih dulu, dia mengangguk, hatinya benar-benar tidak terbebani saat dia mengikuti jejak anjing hitam besar itu. Setelah berjalan beberapa saat, anjing hitam besar itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nak, jika kakek anjing kentut saat ini, kamu akan sangat segar, bukan?" Ling Han hampir saja menendang. "Little Black, seleramu benar-benar semakin buruk." "Hehe, itu harus tergantung pada orangnya. Menurutku seleramu juga tidak terlalu bagus, bocah." Anjing hitam besar itu tidak mau kalah. Mereka berjalan sebentar, dan anjing hitam besar itu terus-menerus mengendus dengan hidungnya. Ketika dia tiba di semak-semak, dia memindahkan semak-semak itu ke samping, dan sebenarnya ada lubang di bawahnya. Namun, melihat bentuknya, itu pasti lubang anjing. Ling Han melihatnya sekilas, dan bertanya dengan ekspresi aneh, "Kamu tidak memintaku untuk masuk ke dalam lubang anjing, kan? Apa yang salah dengan lubang anjing? Apakah lubang anjing menyinggung Anda?" Anjing hitam besar itu segera menjadi marah, dan membuka mulutnya untuk menggigit Ling Han. "Guk, kamu berani meremehkan kakek anjingmu?" Ling Han mengeluarkan paha ayam dari alat dewa tata ruangnya, dan memasukkannya ke dalam mulut anjing hitam besar itu, memblokirnya dengan cara ini, dan berkata, "Apakah kamu benar-benar dapat diandalkan? Apakah ada jalan masuk seperti itu ke situs kuno?" Pintu masuk utama dijaga ketat,
Jadi apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak memikirkan metode alternatif? Anjing hitam besar itu telah mengunyah paha ayam sepenuhnya dalam beberapa gigitan. Apakah kamu punya lagi? Beri aku yang lain. Dia kecanduan rasanya. Mari berurusan dengan bisnis dulu. Ling Han menolak. Anjing hitam besar memimpin dan masuk ke dalam lubang anjing itu. Dia telah menciptakan lubang ini, jadi itu secara alami sesuai dengan ukurannya. Ling Han jengkel dan hanya bisa mengecilkan tubuhnya dan mulai berjalan ke dalam lubang anjing itu. Terowongan anjing itu luar biasa panjangnya, dan ini juga menunjukkan bahwa situs purbakala ini sangat penting. Kekuatan yang telah mengambilnya sedang menjaganya dengan sangat serius, dan anjing hitam besar itu harus membuka jalan rahasia dari jarak yang sangat jauh. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari penuh, anjing hitam besar itu akhirnya berhenti. Lintasan di sini telah menjadi jauh lebih tinggi, sehingga Ling Han dapat kembali ke bangunan aslinya, dan tidak perlu khawatir dia akan terjepit. Terowongan itu telah mencapai ujungnya, dan sebuah dinding muncul di depan mereka. Sangat aneh, dan tampak seperti lukisan yang mampu bergerak, warnanya berubah terus-menerus. Ini adalah formasi pelindung dari situs kuno, lihat saja bagaimana saya akan membukanya, kata anjing hitam besar itu dengan bangga. Aku tidak membual di sini, tapi praktis tidak ada formasi yang ada di dunia ini yang mampu memblokir kakek anjing. Ayo, bantu kakek anjing. Ling Han juga sedikit pandai dalam seni formasi. Meskipun dia tidak dapat mengatur formasi tingkat celestial saat ini, dia masih memiliki wawasan. Hanya dengan melihat gerakan mahir anjing hitam besar itu, dia tahu bahwa tingkat penguasaannya atas formasi memang sangat tinggi. Alasan mengapa anjing sialan ini mempelajari formasi di tempat pertama adalah agar ia bisa membobol harta karun orang lain atau semacamnya. Waspada terhadap api, waspadai pencuri, dan waspadai anjing hitam besar. Yi, bocah, kenapa kamu menatapku seperti itu? Anjing hitam besar itu menatap Ling Han sementara kedua cakar depannya bergerak tanpa henti. Tidak banyak. Saya baru saja mempertimbangkan apakah saya harus membangun ruang rahasia atau perbendaharaan atau semacamnya di kediaman saya di masa depan, kata Ling Han santai. Kalau begitu serahkan saja pada kakek anjing. Saya jamin itu akan menjadi perbendaharaan teraman di dunia. Anjing hitam besar itu dipenuhi rasa percaya diri. Apakah aman bahkan melawanmu? Ling Han bertanya. Bagaimana bisa? Anjing hitam besar itu mengejek. Akulah yang mengatur formasi, jadi bagaimana mungkin itu bisa menghalangi saya? Ling Han menghela nafas, dan berkata, orang yang paling ingin aku lindungi adalah kamu, Guk. Kamu benar-benar tidak mempercayaiku. Anjing hitam besar itu membuka mulutnya, ingin menggigit Ling Han. Namun, cakarnya saat ini sedang ditempati, sehingga anjing hitam besar itu hanya bisa menoleh, namun dia tidak bisa cukup dekat. Weng. Pada saat inilah sebuah lubang muncul dalam formasi situs purbakala yang tampak seperti pusaran. Cepat masuk, Ling Han dan anjing hitam besar itu bergegas masuk pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, ki spiritual yang padat tak terlukiskan menyelimuti mereka, menyebabkan setiap pori di tubuh Ling Han menjadi rileks dan mengembang. Mereka telah muncul di dalam taman obat, dan ada berbagai jenis pengobatan dewa yang ditanam di banyak bidang spiritual. Ki spiritual di sini seperti lautan. Jika seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah telah masuk, dia mungkin akan meledak hanya dengan menghirup satu nafas di sini. Ling Han mengeluarkan permaisuri. Saat ini, mereka masih perlu mengumpulkan kekuatan asal. Meskipun pentingnya hal ini telah berkurang, kekuatan asal mereka masih tidak bisa terlalu lemah, karena tidak akan dapat mendukung kekuatan peraturan yang tinggi. Yo, cantik, anjing hitam besar itu melambai, tetapi tidak berani terlalu kurang ajar. Tidak ada yang mungkin bisa bersantai sepenuhnya di depan permaisuri. Sikap permaisuri terlalu kuat, terlalu mulia, dan terlalu tenang. Permaisuri mengabaikannya secara langsung. Jadi anjing hitam besar itu hanya bisa dengan malu-malu menggaruk pan asterisnya. Meskipun ini adalah taman obat, tingkat pengobatan dewa tertinggi di sini hanya obat dewa tingkat 20. Ling Han mengamati sekeliling. Dengan pilih-pilihnya saat ini, dia sudah tidak puas dengan obat suci belaka. Sebaliknya, dia menginginkan pengobatan surgawi.
Anda harus memiliki kesabaran, anjing hitam besar itu berseru. Menurut Anda, apakah obat-obatan surgawi hanyalah kubis yang dapat ditemukan di mana saja? Bahkan kekuatan tingkat Raja Surgawi tidak mungkin bisa menumbuhkannya di seluruh pegunungan dan alam liar. Ini sudah sangat mengesankan jika ada lebih dari selusin obat surgawi. Lalu bagaimana dengan di sini? Ling Han bertanya. Menurut perkiraan saya, harus ada 1 atau 2. Setidaknya, anjing hitam besar itu menyimpulkan. Tidak ada perbedaan dalam tingkat pengobatan surgawi. Satu-satunya perbedaan mereka adalah bahwa mereka mengandung peraturan yang berbeda. Faktor pembeda terpenting adalah usia mereka. Semakin tua usia mereka, semakin banyak peraturan yang dapat mereka isi, dan semakin berharga secara alami peraturan tersebut. Saat mereka berjalan, Ling Han juga tidak membalikkan punggungnya. Jika dia menemukan bahan obat yang matang, dia masih akan membawanya ke Menara Hitam. Obat-obatan suci masih berguna baginya. Setidaknya mereka bisa membantu meningkatkan akumulasi kekuatan asal. Meskipun peningkatan itu tidak terlalu besar, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini bukan satu-satunya taman obat di sini. Ketika mereka berhasil melewati yang satu ini, mereka keluar dengan memanjat dinding, menuju ke taman obat berikutnya. Tetapi ketika mereka baru saja memanjat tembok, mereka melihat seorang pria paruh baya sedang menggunakan teknik untuk mempercepat pertumbuhan bahan obat. Tiba-tiba, mereka saling menatap dan ada keanehan yang tak terlukiskan tentang pemandangan itu. Chapter 1760. 7 Awan Surgawi Kehidupan. Mata Ling Han tajam dan tangannya bergerak cepat. "Pa, dia telah membuat orang itu pingsan dengan satu serangan telapak tangan." Dia melihat ke arah anjing hitam besar itu, dan berkata, "Anjing sialan, aku memang telah jatuh ke perangkapmu lagi. Ini bukan situs kuno, itu jelas taman obat milik sekte besar. Orang yang pingsan itu jelas adalah seorang petani herbal." Baru saja, Ling Han telah melihat dengan jelas bahwa dia menggunakan semacam teknik untuk mengekstrak peraturan langit dan bumi untuk ditanamkan ke dalam bahan obat. Mata anjing hitam besar itu berputar dengan cepat. Dia segera melemparkan semuanya ke angin, dan mengakui, "Kamu pintar, anak nakal. Anda telah menemukannya dengan sangat cepat." Kakek anjing terkesan. Ling Han tidak bisa berkata-kata. Anjing sialan ini benar-benar bungkam tentang kejahatan besar sambil mengakui pelanggaran yang lebih kecil. "Kami sudah di sini. Lagi pula, kamu sudah mendapatkan cukup banyak rampasan di kantongmu, jadi akan terlambat bahkan jika kamu ingin berhenti sekarang." Mengikuti nada suara anjing hitam besar itu, dia sudah terseret ke dalam masalah ini, jadi tidak perlu berpura-pura tidak bersalah. Ayo kita cari obat surgawi." Ling Han menghela napas. Dia berpikir bahwa dia benar-benar berkemauan lemah karena hatinya sebenarnya merasa gelisah karena saran seperti itu. "Ayolah," dia berkata. Seperti yang dikatakan anjing hitam besar itu, dia sudah terlalu dalam. Kemudian, dia hanya akan memainkan peran perampok kali ini. Permaisuri, sementara itu, sama sekali tidak peduli. Dalam filosofinya, segala sesuatu di dunia adalah miliknya, dan Ling Han adalah prianya. Jadi apa yang tidak bisa dia ambil untuk miliknya? Mereka melanjutkan perjalanan, dan terus memanen bahan obat dalam perjalanan mereka. Mereka bertemu dengan beberapa petani herbal lagi di sepanjang jalan, dan Ling Han menjatuhkan mereka semua sebelum menarik mereka ke Menara Hitam. Ketika mereka pergi nanti, dia akan membebaskan mereka. 2 hari kemudian, mereka baru saja berjalan di jalan setapak ketika Siu, sosok putih melesat melewati mata mereka dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Mata Ling Han mengikuti garis yang lewat, dan melihat bahwa itu adalah seekor rusa kecil. Itu tidak lebih tinggi dari 3 inci, dan sangat kecil. Dan rusa ini sebenarnya adalah warna daging, praktis tidak terlihat. Dia bisa dengan jelas melihat ke dalam tubuhnya, tetapi tidak ada organ. Sebagai gantinya, ada sebuah benih. 7 awan surgawi kehidupan. Ling Han tiba-tiba memanggil. Rusa kecil ini bukanlah rusa sungguhan, tetapi lebih merupakan obat ketuhanan yang disebut Seven Leaves Divine Cloud. Sejak lahir, ia harus mengalami 7 transformasi, dan ia akan tampil berbeda setiap saat.
Misalnya, sekarang penampakannya rusa. Dalam penampilan yang berbeda, regulasi yang ada di dalamnya akan sangat berbeda. Ini bisa dianggap sebagai obat surgawi yang luar biasa menakjubkan. 7 awan surgawi kehidupan akan dianggap dewasa setelah memasuki bentuk pertama, dan sepenuhnya bisa dipanen dan dikonsumsi. Namun, dalam bentuk yang berbeda, regulasi yang dapat diperoleh seseorang juga akan sangat berbeda. Dia tidak tahu detail pastinya, ini terkait dengan lingkungan tempat obat surgawi ini tumbuh. Karena obat surgawi ini memiliki kaki, dan bisa berlari kemana saja yang dia suka, rusa kecil itu juga berbalik untuk melihat Ling Han. Kemudian, tiba-tiba ia membuka mulutnya, dan berkata, "Anak nakal sialan, mengapa kamu melihat kijang kakekmu seperti itu? Hati-hati." Ini, Ling Han merasa seperti akan menangis. Mengapa semua makhluk dan kejadian yang dia temui begitu tidak normal? Beberapa perubahan yang tidak diketahui akan terjadi di situs kuno manapun tanpa alasan. Dan sekarang dia telah menemukan obat surgawi yang benar-benar akan mengeluarkan kata-kata kasar padanya. Obat surgawi, dengan patuh datang ke mulut kakek anjing, mata anjing hitam besar itu berbinar, dan dia menerkam menuju 7 awan surgawi kehidupan. "Anjing sialan, kamu tidak berkumur selama beberapa juta tahun, dan kakek rusa akan mati karena bau nafasmu." Ekspresi rusa kecil itu dipenuhi dengan rasa jijik. Kakinya berlari, dan segera lari dengan cepat. Ling Han, permaisuri, dan anjing hitam besar semuanya buru-buru mengejar. Siu, siu, siu. Mereka semua juga bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Ling Han dan permaisuri sama-sama mengembangkan lightning flash. Kecepatan teknik ini secara alami tinggi. Tak perlu dikatakan, anjing hitam besar itu bahkan lebih cepat karena berspesialisasi dalam teleportasi instan. Di masa lalu, ketika masih dalam tingkat kejadian, itu telah bergerak begitu cepat sehingga bahkan Grand Elder Pesangon keempat tidak dapat mengejar ketinggalan. Namun meski begitu, mereka tidak bisa mengejar rusa kecil itu. Obat surgawi ini sangat luar biasa. Kemanapun ia berlari kencang, sejumlah besar tanaman merambat akan tumbuh dari tanah, dan mencoba membelitkan Ling Han dan kelompoknya, menyebabkan sejumlah masalah bagi mereka. Penundaan sesaat saja sudah cukup bagi obat surgawi ini untuk menjaga jarak tertentu antara dirinya dan Ling Han dan kelompoknya dengan kecepatannya. "Sampah, dan kamu masih ingin memakan kakek rusa? Sebaiknya kau makan debu kakek rusa sebagai gantinya." Rusa kecil itu menoleh untuk mengejek mereka saat berlari, ekspresinya sangat sombong. Permaisuri sangat marah, dan dia meluncurkan serangan dengan lambaian tangan rampingnya. Kilatan pedang Ki langsung menari keluar, mengiris langit dan menghantam bumi. Obat surgawi itu sangat ketakutan sehingga menyemburkan beberapa tetes cairan, dan wajah putihnya telah berubah menjadi hijau ketakutan. Ketika orang lain menemukan obat surgawi seperti itu, mereka semua mencoba yang terbaik untuk menangkapnya, tetapi tidak berani melakukan apapun. Itu karena itu adalah obat surgawi. Tidak peduli luka apa yang dideritanya, itu adalah kerugian yang sangat besar. Dengan jiwa semacam ini ditambah dengan berbagai triknya, ia bisa bergaul dengan sangat mudah di sini meski sudah lama matang. Hanya ketika bertemu dengan beberapa elit super barulah ia harus mengeluarkan darah, tetapi mereka tidak tahan untuk melahapnya sepenuhnya. Tapi wanita ini terlalu kurang dalam perasaan lembut, dan sepertinya dia akan memukulnya sampai mati, membuatnya begitu ketakutan sehingga menyemburkan beberapa tetes cairan surgawi. "Dewa, benar-benar membuatku takut sampai mati." Mata Ling Han tajam dan tangannya cepat. Dengan satu sendok, dia telah menarik beberapa tetes cairan surgawi itu ke dalam botol batu giok. Ekspresinya agak aneh. Ini memang cairan harta karun dari tubuh obat surgawi, tapi masalahnya adalah cairan itu baru saja disemprotkan dari belakang rusa kecil itu. Memikirkan adegan ini, itu pasti akan menjadi mimpi buruk psikologis baginya ketika dia mengonsumsinya. Dia bingung. Mengapa dia terus menghadapi semua makhluk dan peristiwa aneh ini? "Menyerah. Saya menyerah," rusa kecil itu meratap. "Jangan kejar kakek rusa lagi. Jika kalian ingin obat surgawi, kakek rusa akan memberimu sedikit, oke?
Tolong jangan bunuh kakek rusa, itu sangat takut mati. Ling Han tiba-tiba mendapat ide, dan berkata, kami tidak akan menyakitimu. Mengapa Anda tidak mengikuti kami? Saya memiliki kebun obat, dan saya jamin Anda akan menyukainya. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Ingin membodohi rusa kakekmu, kau masih terlalu muda beberapa ribu tahun. Ekspresi rusa kecil itu dipenuhi dengan rasa jijik. Ekspresi permaisuri menjadi dingin, dan dia mengangkat tangan rampingnya. Menyukainya, tentu saja saya akan menyukainya. Ekspresi rusa kecil segera dipenuhi dengan tekad, terlihat seolah-olah akan menjadi marah jika ada yang berani membuatnya merasa tidak suka. Ling Han hanya bisa melihat ke arah anjing hitam besar itu, dan bertanya, apakah ini kerabatmu? Anjing hitam besar itu menggaruk punggungnya. Sepertinya begitu, sepertinya kakakmu, kakek rusa tidak memiliki kerabat seburuk dirimu. Lihat saja, gigimu sudah terlihat mengerikan sekali. Keterampilan rusa kecil dalam menggambar agresi juga sangat bagus, dan itu mulai memprovokasi anjing hitam besar itu. Wayaya, kakek anjing akan melahap orang ini. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Jangan hentikan kakek anjingmu, jika bukan karena Ling Han menariknya kembali dengan ekornya, anjing itu pasti sudah menyerang sekarang. Berhenti bermain-main. Ling Han menarik 7 awan surgawi kehidupan ke menara hitam. Ah, leluhur, saat rusa kecil melihat pohon reinkarnasi, tiba-tiba ia memucat karena terkejut dan berlari ke akar pohon. Ia mengangkat kepalanya dan mengusapnya. Setelah beberapa saat, itu tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Itu tidak benar, pohon induk ini jelas sudah dewasa, tapi kenapa kecerdasannya belum didapat? Sepertinya itu hanya hidup beberapa abad. Itu benar-benar tidak salah menebak. Pohon reinkarnasi telah dipercepat pertumbuhannya hingga dewasa dengan teknik rahasia menara kecil. Dari benih sampai kondisi sekarang ini, sebenarnya umurnya bahkan lebih kecil dari Ling Han. Namun Ling Han terkejut, dan mau tidak mau bertanya kepada menara kecil, pohon reinkarnasi juga merupakan kekuatan kehidupan di langit dan bumi? Bersambung ke chapter 1761. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.